Nenek moyang. Jangan salahkan generasi mendatang karena menawarkan dupa kepada Anda hari-hari ini. Menghasilkan uang terlalu sulit. Jika Anda memiliki roh di surga, selamatkan saja anak. Generasi muda tidak mencari pernikahan, hanya mencari kekayaan. Leluhur, jika kamu bisa mewujudkan kekuatanmu, mulai sekarang, saya akan memberikan Anda penghormatan terbaik. Berdoa kepada roh-roh ilahi untuk memanifestasikan roh mereka. Lindungi tanah kami di Cina. Hujan manis dianugerahkan. Beri aku orang-orang yang setia dan pemberani ini. Makan sampai kenyang. Potret nenek moyang kita. Itu menjadi nyata. Suizhong digunakan oleh dinasti Han. Takdir nasional dinasti Renming. Ini, mengapa pangeran bersinar? Para dewa menjadi lebih efektif. Nyaman untuk panas matahari. Arah. Para dewa menjadi lebih efektif. Nyaman untuk panas matahari. Potret leluhur telah menjadi orang nyata. Mungkinkah leluhur telah benar-benar memanifestasikan kekuatannya? Bukankah saya seharusnya berada di Gurun Yuan Utara? Di mana tempat ini? Mungkinkah Dewi yang bermanifestasi? Dewi. Mie instan semakin umum. Judi telah bertemu dengan sang Dewi. Mie instan semakin umum. Surga memberkati Ming yang agung. Saya dengan sungguh-sungguh memohon kepada Dewi untuk memberi saya persediaan. Untuk menyelamatkan tentara-tentara yang kami. Dewi. Saya. Dia keluar dari lukisan itu. Bukankah seharusnya dia menjadi abadi? Saya. Anda pasti lapar. Bagaimana dengan itu? Makan mie instan sosis ham. Mie instan sosis ham. Mie instan semakin umum. Mie instan semakin umum. Di sini. Rasa ini. Itu sebenarnya daging. Benar-benar ada biji-bijian, tentara yang diselamatkan. Itu sebenarnya daging. Benar-benar ada biji-bijian, tentara yang diselamatkan. Saya Pangeran Yan, Judi. Akhirnya, mereka menemukan makanan untuk para prajurit. Pangeran Yan, Judi. Potret nenek moyang saya ini. Itu tidak lain adalah Pangeran Yan, Judi. Lupakan saja. Mereka bersaing dalam makan dan bersaing. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mie instan dari Jepang. Anda bukan Dewi. Di mana tempat ini? Dan siapa Anda? Nenek moyang. Saya adalah penerus generasi ke-17 dari keluarga kami. Lihat. Liontin Gyo pusaka keluarga kami. Nama saya Ju Yunshu. Generasi, Yun. Liontin Giok ini. Bukan karena ayah mengundang ahli strategi, giok spiritual yang dianugerahkan kepadaku? Sama seperti yang saya kenakan. Mungkinkah dia benar-benar keturunan saya? Mungkinkah dia benar-benar keturunan saya? Kamu benar-benar leluhurku. Nenek moyang. Anda tidak bisa begitu saja melihat saya mati karena kemiskinan. Bagaimana keturunan saya bisa begitu tidak berguna? Anda benar-benar keturunan raja ini. Tempat ini. Memang, sumur ini bukanlah negeri dongeng. Ini dia. Ini 600 tahun kemudian. Bukan negeri dongeng. Nenek moyang. Anda pasti keluar dari lukisan ini. Anda telah memanifestasikan. Anda di sini untuk membantu saya menjadi kaya. 600 tahun kemudian. Apakah Anda memiliki ketentuan di sini? Instant mie. Saya hanya memiliki sedikit tersisa. Dalam. Mengapa Anda tidak mengambil semuanya? Saya akan mengambil semua ini. Berapa banyak perak? Itu hanya sedikit di atas 10 yuan. Nenek moyang. Jarang Anda datang ke sini. Tidak ada uang. Saya tidak pernah mengambil barang-barang orang lain secara gratis. Ini adalah satu-satunya batang perak yang tersisa. Meskipun tidak bernilai banyak, juga tidak mahal. Tapi, seharusnya bisa menukarnya dengan sejumlah uang. Dong. Kamu adalah sahabatku. Bantu saja saya dengan telapak tangan. Ju Yunshu. Kami sudah bersama sejak kami masih kecil, tumbuh tanpa alas. Jika Anda benar-benar membutuhkan uang, saya dapat mendukung Anda sedikit. Tidak perlu membawa batang perak palsu. Batang perak saya ini tidak palsu. Barang asli dengan harga wajar. Itu diturunkan dari nenek moyang kita. Tolong minta Nona Cheng Cheng menilai mata Anda. Baiklah, saya akan membantu Anda memeriksanya. Ming hebat. Oh wow. Ini benar-benar batang perak kuno.
Shushu. Saya akan menawarkan 10.000 yuan untuk batang perak ini. 10.000 yuan. Batang perak ini. Itu sebenarnya bernilai 10.000 yuan. Itu cukup bagi saya untuk melakukan 3 bulan pekerjaan ganjil. Artinya, saya hanya menggunakan 2 kotak mie instan. Dia menukarnya dengan upah 3 bulan. Saya benar-benar beruntung. Dan seterusnya. Nenek moyang mengatakan dia sedang berperang. Itu seharusnya masih kekurangan ketentuan. Saya akan pergi sekarang. Saya akan menelepon kembali nanti. Menghela nafas. Leluhur, jangan khawatir. Saya akan mencari tahu sesuatu. Saya akan mengirimkan beberapa bekal kepada Anda. Saya belum pernah memakannya sebelumnya. Pankek tepung putih yang harum. Saya belum makan daging selama 2 tahun. Ini sangat enak. Yang mulia, makanan ini. Dari mana asalnya? MA. Yang mulia, makanan ini. Dari mana asalnya? Mungkinkah itu benar-benar ilahi dan efektif? Mereka membawa perbekalan dan bayaran untuk tentara kami. Dewa apa? Saya melakukan perjalanan 600 tahun ke masa depan. Ini adalah sosis ham dan mie instan. Itu diberikan kepada saya oleh cucu perempuan keturunan saya. Tapi masalah ini tidak masuk akal. Bicara. Saya khawatir itu akan mengganggu moral pasukan. Dia adalah seorang dewi. Dewi Inglonglah yang memberikannya kepada kami orang-orang Yanjing. Persediaan ini. Terima kasih, Dewi. Ini. Yang mulia, apakah Anda baru saja pergi ke alam abadi? Oh. Di alam abadi. Persediaan berlimpah, makanan, pakaian, dan pengeluaran sehari-hari. Semua yang Anda inginkan. Yang mulia. Sekarang, dinasti Ming kita terus-menerus dalam kekacauan. Orang-orang biasa kelaparan dan perut mereka bergemuruh. Penderitaan itu tak tertahankan untuk dibicarakan. Pangeran, bisakah Anda meminta bantuan Dewi? Beri mereka lebih banyak makanan. Dan air bersih. Saya mohon kepada Dewi. Saya akan mencoba lagi. Oh, benar. Bawakan aku perak. Pergi. Pasar laut dan menara. Dia adalah seorang dewi. Dewi telah muncul. Dan matahari semakin persegi. Hari demi hari. Hari demi hari. Hari demi hari. Nenek moyang. Anda kembali lagi. Cicit perempuan. Cicit perempuan. Batang perak yang saya berikan terakhir kali mungkin berguna. Menggunakannya. Saya sudah menukar uang. Itu bernilai banyak. Nenek moyang. Anda kembali kali ini. Apakah itu sesuatu yang Anda butuhkan? Oh, saya menginginkannya. 10.000 kotak kue tepung putih. Kemudian, juga, tongkat daging itu, 10.000 kotak. Oh, dan air bersih. Harganya juga 10.000 kasus. Begitu banyak. Nenek moyang. Anda membutuhkan 10.000 kotak ini, bisakah Anda menyelesaikannya? Cicit perempuan. Lihat. Apakah uang ini cukup? Berapa banyak makanan yang cukup untuk dibeli? Berapa banyak air bersih? 10.000 kotak. Anda bisa mendapatkan cukup banyak. Saya akan pergi. Jinzi. Ini. Ini. Oh, saya datang dengan tergesa-gesa kali ini. 10 tael emas ini diperlakukan sebagai deposit. Saya akan membawa lebih banyak uang besok. Saya mewakili kami. Semua tentara-tentara Yan. Terima kasih. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Menghela nafas. Leluhur, kamu salah paham. Saya tidak bisa mendengarnya. Nenek moyang. Ini emas. Cukup. Nenek moyang ini benar-benar tidak sabar. Cerah dan cerah. Tapi besok, dia harus bertanya pada Cheng Cheng. Batang emas. Berapa nilainya? Ini adalah batang emas. Wah. Apakah Anda yakin ingin menjual barang ini? Saya yakin. Cepat saja dan perkirakan nilainya untuk saya. Benda ini tidak untuk dijual. Saya tidak punya uang untuk membeli barang. Sepadan dengan harganya. Sepuluh, 100, 1000. 800,000. Batangan emas yang diberikan nenek moyang saya sangat berharga. Biasanya, batang emas biasa dapat dijual seharga 600.000. Tapi milikmu berbeda. Bahkan ada prasasti di atasnya. Dan itu dari dinasti Ming. Hingga sekarang, batangan emas dari dinasti Ming ini terpelihara dengan baik. Itu tidak pernah muncul. Jadi itu adalah presiden. Nilainya secara alami lebih tinggi. Saya punya satu lagi.
Riksinko, Ltd. Periksa rintisan. Sekarang. Uang bukanlah masalahnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa hanya dalam 1 hari? Cukup untuk mengumpulkan 10.000 kotak mie instan, 10.000 kotak sosis. Selain itu, pasti ada satu lagi gudang yang dapat menampung begitu banyak barang. Memiliki uang itu bagus. 2 jam. Semua barang di kota telah dibawa ke sini untuk saya. Terus berjalan, mengamankan pesanan ini. Mencapai kebebasan finansial. Waktunya hampir habis. Nenek moyang. Ini aku, hehe. Nenek moyang. Anda sangat tepat waktu. Cicit perempuan. Makanan yang saya inginkan. Semuanya sudah siap. Ayo pergi. Haha. Semuanya ada di sini. Sangat berat. Itu dirilis. Benar-benar dilepaskan. Begitu banyak batangan emas besar. Nenek moyang. Izinkan saya mengkonfirmasi lagi. Modal. Berikan semuanya padaku. Tidak apa-apa, jika itu tidak cukup. Anda dapat menyebutkan harga Anda lagi. Cukup. Pasti cukup. Oh. Nenek moyang. Kalian. Bagaimana kita mengangkutnya kembali? Mie instan, sosis ham. Ada terlalu banyak. Saya ingin tahu apakah potret saya akan berhasil. Bantu saya mengangkutnya kembali. Oh sayang, pangeran ini. Pangeran telah lama hilang. Ini adalah mie instan Jepang. Pangeran telah kembali. Tuan Yao. Persediaan ini lebih memuaskan. Baru besar Jepang RTX di Uifang pabrik lebih memuaskan. Semua orang, kue mie kotak, sekotak stik daging dan sekotak air. Roti pipih dan stik daging ini adalah air. Itu seharusnya cukup bagi para prajurit untuk makan selama seminggu. Yang mulia, bisakah Anda meminta obat kepada Dewi? Tentara kami terluka parah. Dan sekarang, kedokteran kekurangan pasokan jika Anda tidak segera mengobatinya. Saya khawatir sulit untuk bertarung lagi. Izinkan saya mencobanya. Anda menginginkan 1000 kotak. Apa yang dilakukan alkohol dan obat antiinflamasi, gadis kecil? Mungkin sekali lagi, seperti apa yang Tidak. Saya membeli sendiri untuk digunakan. Membeli begitu banyak obat-obatan. Tetapi itu membutuhkan pendaftaran nama asli. Siapa yang tahu jika Anda menggunakannya secara normal, atau hanya untuk pembakaran? Saya. Sistem nama asli. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana jika pangeran terjadi nanti terus meminta persediaan? Saya kembali dijatuhkan oleh otoritas terkait. Bagaimana ini bisa dijelaskan dengan jelas? Maaf tentang itu, lupakan saja. Saya tidak membeli lagi. Berpura-pura saja saya tidak pernah datang. Gadis kecil ini sangat muda dan tidak bekerja dengan baik. Keluar untuk membawa orang untuk bersenang-senang, ya? Menghela nafas. Bukankah alkohol terbuat dari alkohol? Saya baru saja membeli anggur secara langsung. Itu dapat mendisinfeksi dan mensterilkan bakteri. Terima kasih. Gadis kecil. Kami menjual anggur. Anda di sini. Izinkan saya melihat anggurnya. Oh, kami di sini untuk membeli anggur. Di sini. Semua adalah minuman keras biji-bijian murni buatan sendiri. Toko kami telah ada selama lebih dari 30 tahun. Keaslian terjamin. Hahaha. Baik, bos. Beritahu saya. Kalian. Minuman keras mana yang memiliki kandungan alkohol tertinggi? Tingkat tertinggi. Hei, yang ini. Hai. Ini Lao Baigan. Lihat itu. 76 derajat. Ini bagus, ini bagus. Alkohol medis ini hanya 75 derajat. Ini adalah 76 derajat. Inilah yang saya inginkan. Berapa biaya, bos? Barak. Yang ini berharga 15 yuan per jin. Jika Anda menginginkan terlalu banyak, kami dapat menawarkan diskon. Harga 13 per jin. Baiklah, izinkan saya melakukan perhitungan. Hanya itu yang saya inginkan. Gadis kecil. 10 jin kami atau lebih. Hanya dengan begitu kami dapat menawarkan diskon kepada Anda. Anda ingin 5 jin. Saya hanya bisa memberi Anda 15 tekan. Itu 500 jin. Apa? 500 jin. Oh sayang. Garisnya tepat. Gadis kecil. Jika Anda membutuhkannya lagi di masa depan, hubungi saja saya. Datang. Inilah kartu nama untuk Anda. Besar. Dengan begitu, Anda tidak perlu melakukan perjalanan lagi. Baiklah, terima kasih, bos. Halo, siapa yang memesan takeout? Saya memesannya. Anda bisa meletakkannya di sini. Baiklah, terima kasih. Halo, kesimpulan Anda. Biarkan di sana. Baiklah.
Yunnan Baiyao yang Anda pesan telah tiba. Perban yang Anda pesan telah diterapkan. Halo, wine Anda telah tiba. Obat flu Anda telah tiba. Obat antiinflamasi Anda pesan telah tiba. Kain kasa yang Anda pesan telah tiba. Biarkan di sana. Gadis kecil. Apa sebenarnya yang Anda lakukan? Saya batuk. Dia kebetulan sakit. Kemudian dia melakukannya. Tentang perdagangan luar negeri. Mengesankan. Gunting medis pita kasa anggur. Forsep medis. Obat antiinflamasi, penurun demam, Yunnan Baiyao, semua hidup. Menghela nafas. Anda di sini. Cicit perempuan. Obat yang saya inginkan. Semuanya sudah siap. Ini. Apa itu? Ini. Apa saja ini? Obat-obatan? Ya. Oh. Obat kami saat ini. Mungkin sama seperti saat itu. Ini sangat berbeda. Seperti ini. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda. Nenek moyang. Lihat karakter di atas. Apakah Anda mengenalinya? Bukan apa-apa. Seperti ini. Saya berkata. Anda ingat? Oh, oke. Mari kita mulai dengan ini. Yang ini. Itu adalah Baijiu. Awalnya saya ingin membeli alkohol. Tidak membeli apapun. Tapi tidak benar-benar. Baijiu bekerja mirip dengan alkohol. Ini untuk desinfeksi. Kemudian desinfeksi luka. Dan di sini. Yang ini kain kasa. Di sini, itu digulung dan digulung. Ini untuk membalut luka nanti. Jangan pernah hanya mengambil strip kain untuk membungkusnya. Jika tidak, infeksi lebih mungkin. Apakah Anda tahu tentang peradangan? Oh. Tapi peradangan tidak apa-apa. Nah, ini dia. Ada obat antiinflamasi. Sama seperti ini, sepotong demi sepotong, seperti ini. Ketika saatnya tiba, Anda akan. Surga memiliki 3 siklus. Makanlah selama 3 hingga 5 hari dan itu akan baik-baik saja. Tapi ingat, obat ini tidak boleh diminum secara berlebihan. Dan Anda pasti tidak bisa memakannya sembarangan tanpa alasan. Dan yang ini. Ini obat flu. Pengurangan demam dingin tabung. Pengurangan demam tepat. Jika ada demam, memakannya berguna. Dan kemudian ada pilek. Angin dingin. Cegukan. Apakah Anda mengerti? Iya, saya tahu itu. Disinilah kita berada. Itu hampir setara dengan penyakit mematikan. Banyak orang di militer telah tertular penyakit ini. Kita hanya bisa menonton tanpa daya. Saksikan mereka mati. Penyakit ini sekarang dapat diobati. Ini di sini bersama kami. Ini hanya penyakit ringan. Obat flu ini. Ini seperti obat antiinflamasi yang kita gunakan sebelumnya. Surga beredar 3 kali. Makanlah selama 3 hingga 5 hari dan itu akan baik-baik saja. 3 kali sehari. Makanlah selama 3 hingga 5 hari dan itu akan baik-baik saja. Dan ini. Yunnan Baiyao ini sangat berguna. Apakah ada memar atau cedera? Ini bekerja dengan baik dengannya. Biarkan saya menyemprotkannya untuk Anda dan mencobanya. Oh wow. Jangan takut, jangan takut. Pada saat itu juga dapat mencegah luka terinfeksi, peradangan dan semacamnya. Cicit perempuan. Anda benar-benar dari tentara yang kami, penyelamat. Nenek moyang, tidak dapat diizinkan. Saya juga mengambil uang Anda. Benar? Seperti ini. Silakan cepat dan angkut obat-obatan ini kembali. Selama Anda mengikuti aturan, saya baru saja memberitahu Anda metodenya. Tidak ada yang salah dengan menunjuk. Pasti efektif. Oh, benar. Ini. Hadiah terima kasih untuk Anda. Semua perhiasan. Masih perhiasan antik. Berapa nilainya? Saya berbisnis dengan dewa kekayaan. Bulan ini. Dana militer kekaisaran. Itu belum dikirim. Jadi, berikut adalah beberapa di antaranya. Perhiasan biasa. Saya tahu itu tidak cukup. Lain kali, ketika dia datang. Pasti, aku akan menebus batangan emasmu. Ada juga token giok. Itu diberikan kepada saya oleh mendiang kaisar. Seharusnya bernilai uang. Harapan. Cicit perempuan. Jangan jijik. Itu tidak benar. Terima kasih, leluhur. Ya Dewiku. Anda tidak akan menyerbu makam, bukan? Begitu banyak harta karun. Wah. Begitu banyak. Begitu banyak. Ini.
Sungguh, ini benar-benar batu giok darah. Cushu, jujurlah padaku. Apa yang dia lakukan? Saya, Anda, mungkinkah dia benar-benar pergi untuk merampok makam? Menghela nafas. Tidak. Itu saya. Saya punya teman. Seorang teman memberikannya kepada saya. Dia bilang dia juga tidak membutuhkannya. Dia hanya memberikannya kepada saya. Oh, cepat beritahu saya. Nilai benda ini, ya? Jika itu berharga, saya akan bergerak sekarang. Seorang teman memberikannya kepada saya. Ini adalah sosok tingkat kaisar kuno. Giok ras murni. Tahukah Anda berapa nilainya? 10 arah. 500,000. 100 meter kubik. Beranilah. Mungkinkah? Nilai. 10 juta. Total 10 juta. Dan ini hanya penilaian. Mungkin nilainya akan lebih tinggi. Dan hal-hal ini. Meskipun tidak ada tanda-tanda yang jelas. Tapi itu sangat tua. Bahkan dengan pengerjaan yang baik, harganya tidak bisa lebih rendah. Ceng-ceng. Hanya token giok yang satu ini. Bernilai 10 juta. Itulah yang saya maksud. Benar-benar kaya. Ngomong-ngomong, haruskah semua ini dijual? Tentu saja. Bagaimana dengan ini? Saya tidak punya banyak uang tunai untuk diambil sekaligus. Saya telah menghubungi klien untuk Anda selama beberapa hari ke depan. Mereka akan membantu Anda menjual dengan harga pasar. Namun, jika saja saya bisa meminta lebih banyak, uang itu milikku. Anggap itu biaya tugas Anda. Kami tumbuh dengan dasar telanjang. Saya tidak mempercayai Anda. Alipay menerima 3 juta yuan. Puluhan, ratusan, ribuan, dan puluhan ribu. 100 ribu, juta. Benar-benar ada 3 juta. Bagaimana saudara perempuan saya yang baik bisa seperti itu? Alasannya sia-sia. Dan 3 juta ini? Itu harus menjadi deposit Anda. Ke bawah. Saya akan memberikannya kepada Anda setelah saya menjualnya. Ceng-ceng. Kamu adalah sahabatku. Teman baik seumur hidup. Saya akan menunggu lain kali. Dan dengan semua hal baik ini, aku bahkan menjualmu di sini. Ayo, taruh di sini. Menghela nafas. Oh sayang. Gadis. 100 kotak biskuit terkompresi. Semua siap. Bos Lee. Terima kasih atas kerja kerasmu. Oke, terima kasih. Oh gadis. Yang ini. Ada pepatah. Saya tidak yakin apakah saya harus bertanya. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Lihat. Kami juga kenalan lama. Saya tahu sedikit tentang situasi Anda juga. Biasanya, Anda membeli sebotol air dari saya. Anda harus membandingkan opsi termurah. Sekarang, mengapa Anda tiba-tiba membeli begitu banyak makanan? Saya hemat dan hemat. Menghela nafas. Sebenarnya, itulah masalahnya. Saya punya teman. Dia meminta saya untuk membantu membelinya. Saya hanya akan bergandengan tangan. Saya baru saja membantu membelinya. Ya sayang, gadis. Mulai sekarang, jika Anda menginginkan lebih banyak hal, apakah Anda masih bisa membeli dari saya? Seperti ini. Saya bisa memberi Anda sedikit lebih banyak diskon. Oh sayang, terutama, kedua anak saya sedang menunggu untuk pergi ke sekolah. Ini persis saat uang dibutuhkan. Itu juga berhasil. Jika saya membutuhkan ini lain kali, saya juga dapat membeli dari Anda. Tapi bos, Anda harus berjanji kepada saya. Artinya, bagaimana dengan barang-barang yang Anda beli di masa depan? Tidak bisa lebih mahal daripada di tempat lain. Dan harganya. Anda harus memberi saya diskon yang lebih baik. Anda dapat yakin tentang itu. Oh sayang. Oh Tuan Yao. Tolong berhenti berkeliaran. Katakan saja padaku. Yang mulia. Ini adalah pertempuran yang diperjuangkan pasukan Raja Yan kita, meskipun Mongolia ditaklukkan. Tetapi para prajurit terluka parah. Tidak ada cara untuk terus menyerang. Menghela nafas. Menghela nafas. Tepat di sebelah Mongolia adalah perbatasan. Jika kita tidak bisa menahannya, tidak hanya parlemen Mongolia, tangan dikembalikan kepada orang lain. Bahkan lokasi utama lainnya. Itu juga akan dirobohkan. Ketika saatnya tiba, saya khawatir ini akan menyeret ibu kota bersama kita. Di dalam barak kami. Anda benar-benar tidak bisa memilih 3.000 orang. Saya tidak bisa memilih lagi. Satu persatu, mereka terluka parah. Dia berhasil memilih 500 orang untuk menjaga gerbang kota. Itu sudah menjadi berkah. Saya tidak bisa memilih lagi. Satu persatu, mereka terluka parah. Dia berhasil memilih 500 orang untuk menjaga gerbang kota. Itu sudah menjadi berkah. Dilaporkan. Pangeran yang telah mengalami masalah besar. Dr. Chen meminta Anda untuk pergi ke camp yang terluka untuk melihatnya. Ada apa?
Baiklah, itu tidak ada yang serius. Kaki yang terluka. Pangeran Yan, orang hebat, lihat di sini. Obat yang Anda bawa kembali sangat efektif. Mari ikuti metode Anda. Obat diberikan kepada yang terluka, desinfeksi. Kemudian mereka diberi obat antiinflamasi. Bagi mereka yang demam, minum antipiretik. Lihat, tidak ada satupun dari mereka yang demam saat ini. Ini adalah tanda pemulihan. Obat ini benar-benar kuat. Pangeran Yan, orang hebat. Setiap kali kami terluka sebelumnya, perasaan itu, rasanya seolah-olah lapisan kulit telah terkelupas. Saudara laki-laki saya dan paman saya, ayah saya, semua karena di medan perang, meninggal karena cedera. Saya pikir saya juga tidak akan bertahan kali ini. Tanpa diduga. Terima kasih, Yang Mulia. Pangeran Yan, orang hebat. Jangan khawatir, setelah istirahat hari ini, kami masih bisa bertarung besok. Kami pasti akan mempertahankan garis pertahanan. Orang-orang barbar perbatasan itu, tidak ada satupun yang bisa masuk. Yun Shulah yang menyelamatkan kami. Yang Mulia. Sekarang, dalam perang kita, itu pasti aman. Mongolia terkenal kaya. Menurut pendapat saya yang rendah hati, menunggu pertempuran mereda. Bukankah itu untuk para prajurit? Temukan sesuatu yang lezat di kota. Pasukan raja yang mematuhi perintah. Rumah tangga kaya di dalam kota dapat dijarah. Tetapi tidak boleh menyakiti warga sipil yang tidak bersalah di dalam kota. Dan tidak boleh berzinah dengan istri atau anak perempuan orang lain. Mereka yang tidak mematuhi perintah, dan dipenggal. Iya. Oh, benar. Semua orang. Anda dapat mengirim batangan emas dan perak dari rumah tangga kaya di kota, dan jepit rambut, cincin, dan perhiasan keluarga kaya itu. Dan kain terbaik. Bawa semuanya kepadaku. Iya. Yang Mulia. Berikut adalah beberapa daftar yang telah saya buat. Di dalamnya ada semua hal yang akan kita perjuangkan nanti. Makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan. Dan obat-obatan yang perlu dipasok ulang. Lihat. Bisakah kita menemukan Dewi lagi? Beli lebih banyak untuk dibawa kembali. Saya akan mengaturnya. Tidak perlu memakai baju besi lagi. Nenek moyang. Pertempuran dimenangkan. Berikan padaku. Kotak perhiasan seperti itu. Pada zaman kuno, itu mungkin cukup berharga. Menghela nafas. Dari mana ini berasal? Oh, ini adalah pengepungan tadi malam. Itu ditemukan di rumah keluarga asing kaya. Pembayaran militer palsu. Saya belum mengirimkannya. Jadi saya pikir saya akan menggunakan ini untuk mengimbangi uang terlebih dahulu. Dicuri. Mungkinkah itu sesuatu yang sudah mati? Itu akan sial. Oh, tidak. Dia hanya menginginkan barang-barang itu dan tidak membunuh siapapun. Selama tidak ada yang terlibat, itu bagus. Kali ini. Apa yang Anda inginkan? Oh, benda ini untukmu. Anda menjual begitu banyak obat sebelumnya. Tentu saja, saya harus berterima kasih. Selain itu, saya juga membawa beberapa batangan emas dan perak. Saya ingin membeli lebih banyak barang dari Anda. Lihat. Tidak yakin apakah itu layak. Tentu, tidak masalah. 500 kotak panekuk tepung putih. Dan 500 peti air. Dan 500 kotak batang daging. Selain itu, jika ada hal lain yang enak, masing-masing akan membawa 500 kotak lagi. Tidak masalah. Juga, obat antiinflamasi, antipiretik. Dan hal itu. Bai Yao, Ye, masing-masing membawa 100 kotak. Ini. Makanan lainnya. Saya bisa mendapatkan hal semacam itu. Tapi obatmu. Mereka meminta terlalu banyak. Saya tidak yakin saya bisa membelikan Anda sebanyak itu. Anda tidak tahu. Di sini. Beberapa obat dibeli secara berlebihan. Ini akan memperingatkan otoritas terkait. Anda akan dibawa pergi. X. Bagaimana dengan ini? Saya akan keluar dan bertanya sekeliling. Biarkan saya menghitung dulu. Keluar dan tanyakan tentang situasinya. Saya akan memberi Anda jawaban ketika saatnya tiba. Oke, tidak masalah. Kemudian saya akan pergi dulu. Aku akan kembali pada waktu ini besok. Oh, tentu saja. Menghela nafas. Saya lupa. Lihat ini. Kotak itu untuk Anda. Lihat ini. Kotak itu untuk Anda. Ini. Apa karunia ini bagi saya?
Yang ini disebut biskuit terkompresi. Di sini, semua hiking dan berkemah. Atau sesuatu untuk dimakan dalam keadaan darurat. Ada 2 bagian dalam paket kecil ini. Makan sepotong, minum air putih. Rasanya seperti makan. Jika Anda memiliki nafsu makan yang kecil, setengah potong sudah cukup. Benda ini sangat ajaib. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat mencobanya. Ini bukan pengisian. Tunggu sebentar. Sekarang, tambahkan ini. Nasi kuning. Saya benar-benar kenyang. Dan itu agak penuh. Biskuit terkompresi ini benar-benar luar biasa. Tentu saja. Izinkan saya memberitahu Anda. Yang ini. Jangan lupa ketika saatnya tiba. Itu harus dimakan dengan air. Tapi Anda tidak boleh makan terlalu banyak. Jika tidak, Anda akan pengap. Maka terima kasih banyak, Cicit. Ini adalah uang untuk pembelian ini. Cucu Cicit, tetap aman. Ambillah. Biskuit terkompresi ini. Ambil kembali. Jika semua prajurit menyukainya, saya akan membeli lebih banyak lain kali juga. Oh tidak, saya menyukainya. Aku akan membantumu bergerak. Baiklah. Yang mulia, apa yang Anda sebut biskuit terkompresi ini? Itu benar-benar layak untuk dimakan. Itu benar. Tapi Anda hanya bisa makan 1 potong pada satu waktu. Minum banyak air setelah makan. Sama sekali jangan makan terlalu banyak. Benda ini akan tumbuh lebih besar di dalam perut. Dewi itu benar-benar ilahi. Saya belum pernah melihatnya dalam hidup saya. Begitu banyak emas, perak, dan permata. Nenek moyang ini terlalu sombong. Hanya karena alasan ini, saya akan membuat kesepakatan ini untuk Anda, terlepas dari nilainya. Menghela nafas. Sang tua. Oh wow. Cushu. Mengapa Anda tiba-tiba berpikir untuk datang ke paman hari ini? Bukankah ini hanya merindukan paman sang saya? Saya ingat. Ketika ayah saya masih hidup ketika saya masih kecil. Dia membimbing saya sedikit, menyelinap untuk minum bersamamu. Hei, saya ingat semuanya. Kamu kecil. Teruslah menggambar lingkaran di sini dengan paman. Saya pernah mendengarnya. Anda telah membuat masalah besar. Anda harus memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan paman hari ini. Katakan padaku, apa yang terjadi padamu? Tidak ada yang bisa luput dari perhatian paman sang. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Apa itu? Saya punya teman. Dia ingin membeli obat. Tapi karena jumlahnya, itu agak berlebihan. Besar. Saya ingin bertanya pada paman sang. Apa yang harus saya lakukan dalam situasi ini? Berapa harganya? Lihat, itu saja. Begitu banyak. Untuk apa mereka digunakan? Itu hanya satu perusahaan. Apa yang harus dilakukan? Pelatihan luar ruangan. Sin mengatakan intensitasnya sangat tinggi. Jadi, siapkan obat terlebih dahulu. Menurut Anda, bisnis besar yang Anda lakukan sebelumnya, perusahaan ini juga membelinya dari Anda. Oh sayang. Saya berkata, Shushu. Beberapa hal. Anda harus mencari tahu kebenaran. Untuk apa sebenarnya perusahaan ini? Jangan melihat ke belakang. Bisnis pemakan ginjal macam apa ini? Bagaimana jika sesuatu terjadi? Anda akan terlibat. Paman tahu. Anda telah hidup cukup berat sendiri akhir-akhir ini. Jika Anda tidak memiliki banyak uang. Paman, Anda masih memiliki lebih dari 100.000 tersisa. Saya akan transfernya pada Anda untuk saat ini. Hei, Paman. Tidak perlu. Saya di sini tidak secara khusus untuk meminta uang kepada Anda. Begitulah adanya. Kumpulan obat ini, mereka yang menginginkan obat ini. Perusahaan bertanggung jawab atas pengadaan. Mereka mengumpulkan total sekitar 10.000 orang. Bisa jadi. Hubungi perusahaan farmasi sendiri, tetapi karena hubungan baik saya. Jadi dia ingin saya mendapatkan sedikit juga. 10.000 orang? Maka tidak ada yang aneh tentang itu. Ayo, izinkan saya melihat lagi dan memesan. Izinkan saya lihat. Daftar ini adalah tentang beberapa item.
Obat untuk mengobati memar dan memar. Dan obat antiinflamasi. Iya. Seperti ini. Obat ini. Saya tidak memiliki banyak stok di tangan. Beri aku 3 hari. Bisakah saya bersiap? Baiklah. Kamu kecil. Jika aku tidak menjualnya kepadamu, apakah Anda masih perlu mencari saluran lain? Paman Zhang. Obat ini baik-baik saja, meski mahal. Tapi jangan pernah membeli barang palsu. Jika seseorang meninggal, ketika saatnya tiba, sulit untuk masuk. Bertindak sebagai Zhang Shu, saya ingat. Ini, pada titik tercepat. Batch tercepat. Kapan Anda akan memberikannya kepada saya? Tidak begitu banyak di tangan. Semua inventaris yang ada di sini. Ke bawah. Aku akan membawanya kepadamu lagi dalam 3 hari. Baiklah. Terima kasih, Paman Zhang. Berapa jumlah totalnya? Saya akan membayar Anda terlebih dahulu. Tidak. Ketika saatnya tiba, kita semua bisa pindah bersama. Baiklah. Hei, ada apa? Cushu, kumpulan harta karun Anda. Saya membersihkan beberapa item lagi untuk Anda bawa keluar. Datang ke sini. Sungguh. Oh tidak, ayo pergi. Aku akan segera pergi. Oke, mengerti. Ada sesuatu. Cepat dan sibukkan. Baiklah. Ya ampun, Paman. Simpan untuk diminum. Oh sayang. Ayo pergi. Itu terlalu sopan. Ini dia. Ada apa? Saya baru saja keluar dari tempat Paman Zhang. Dorong saja saya untuk datang. Ada kabar baik. Anda memasukkannya ke dalam kumpulan perhiasan yang saya miliki terakhir kali. 3 gelang batu giok hijau penuh. Aku baru saja memberimu kemarin. Itu benar-benar terjual habis. Pembeli tidak memilih kesalahannya, bukan? Saya pikir warna gelang itu cukup merata. Saya hanya tidak tahu apakah itu retak. Jangan khawatir. Bagaimana tindakan saya dapat membuat perbedaan? Pembeli. Dia adalah klien lama dalam bisnis perhiasan. Dia segera menyukainya. Mereka mengatakan gelang ini berasal dari lubang tua dengan banyak air. Tidak ada retakan, saya memutuskan di tempat. Jadi berapa banyak yang terjual? 5 juta. 3 juta yang saya berikan sebelumnya adalah deposit. Kartu ini berisi 2 juta. Kata Sandi masih ulang tahun Anda. 3 gelang. Itu terjual seharga 5 juta. Ceng. Anda luar biasa. Jangan terlalu bahagia dulu. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Terakhir kali kamu memintaku untuk melihat-lihat bersama batang perak dan koin tembaga ini. Saya bertanya kepada beberapa orang yang mengoleksi kain lama. Pasar tidak berjalan dengan baik. Bagaimana mengatakannya? Bukankah ini batang perak dari dinasti Ming? Batang perak itu bahkan terjual seharga 10.000. Batang perak yang Anda gunakan terakhir kali secara resmi dicetak. Ada prasasti khusus yang hanya sedikit yang ada. Tetapi batangan perak ini diedarkan di antara orang-orang biasa. Terlalu banyak yang beredar di pasaran. Saya bertanya di sekitar. Paling-paling, masing-masing hanya 2 lusin yuan. Bagaimana dengan koin tembaga? Saya melihat karakter di dalamnya cukup jelas. Seharusnya bernilai uang. Koin tembaga bernilai lebih rendah. Koin tembaga yang beredar biasa ini. Jumlah yang masih hidup begitu banyak sehingga tak terhitung jumlahnya. Kecuali jika itu nama dan edisi era yang sangat langka. Jika tidak, pada dasarnya masing-masing 3 hingga 500. Terkadang tidak ada yang mau menerimanya. Kesenjangannya terlalu besar. Di depan Fantian adalah Judy. Dia bahkan mengatakan dia akan mengirimkan sejumlah koin tembaga kepada saya. Dikatakan bernilai banyak uang. Jadi benda ini adalah di sini. Ini pada dasarnya tawar-menawar. Puas saja. Gelang giok menghasilkan 5 juta. Itu cukup bagi Anda untuk menyimpan stok. Selain itu, meskipun batangan perak murah, tapi sedikit demi sedikit, itu bertambah. Itu cukup bagi Anda untuk menukarkan dengan uang saku, bukan? Itu benar. Ngomong-ngomong, permata yang sudah usang. Apakah Anda memiliki petunjuk di pihak Anda? Ada beberapa liontin giok dan jepit rambut emas. Beberapa pelanggan sudah tertarik. Tapi itu token giok-giok darah. Karena saat ini, ada pasar tapi tidak ada nilai. Jadi saya tidak terburu-buru untuk mencari pembeli. Saya bertanya-tanya kapan harus menunggu. Ada lelang besar. Aku akan membawanya bersamaku. Baiklah, tidak terburu-buru. Oh, benar. Ambil kembali hal-hal ini terlebih dahulu. Tunggu sampai saya menyimpan banyak yang langka nanti. Mari kita menyerang bersama lagi. Itu bisa dijual dengan harga yang lebih baik. Saya akan mendengarkan Anda. Ngomong-ngomong, malam ini, bagaimana kalau saya mentraktir Anda dengan hotpot? Anggap saja itu sebagai tanda terima kasih. Maka saya harus memilih yang paling mahal. Lalu mari kita pergi dengan hotpot pedas. Menghela nafas. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Bos. Oh wow. Gadis, kembali untuk membeli anggur lagi. Terakhir kali. Teman saya bilang anggur Anda cukup enak.
Izinkan saya membantu membeli lebih banyak lagi. Kali ini, akan 2.000 jin. Hanya itu yang ada. Ini adalah barang yang Anda inginkan, leluhur. Ada juga beberapa obat diare. Itu akan tiba dalam 3 hari. Ini 300 tael emas. Pertimbangkan biaya obat dan anggur ini. Itu 30 batangan emas. Itu bisa dijual lebih dari 20 juta. Ngomong-ngomong, leluhur, mulai sekarang. Saya tidak ingin perak. Anda juga tidak menginginkan koin tembaga. Saya ingin emas. Saya ingin jenis yang terpelihara dengan baik. Dan tidak ada penyok atau deformasi. Batang emas dengan perangko. Tidak apa-apa. Kali ini rumah itu digerebek. Dari rumah keluarga kaya itu. Bersama-sama, mereka menyita beberapa ratus ribu tael perak. Emas bernilai beberapa tael. Ketika saatnya tiba, aku akan meminta seseorang menukar semua perak dengan batangan emas untukmu. Oh, benar. Anggur ini. Anggur ini. Jangan khawatir, leluhur. Kumpulan anggur ini, saya membelinya dari suatu tempat sebelumnya, kata bos. Semua anggur adalah anggur sorghum. Jangan khawatir tentang anggur biji-bijian. Kami tidak akan pernah menganggap kualitas yang lebih rendah sebagai baik. Bukan itu yang saya maksud. Saya berpikir. Anggur ini juga bisa diminum. 1 mangkuk per orang hilang. Bisakah Anda meminta lebih banyak? Anggur kuno. Kebanyakan dari mereka adalah anggur beras rendah alkohol. Jelas mereka belum melakukannya. Setelah meminum minuman keras yang kuat ini. Kota. Leluhur, silakan coba. Anggur ini dari nenek moyang. 1 mangkuk per orang sudah cukup. Cukup, cukup. Saya tidak menyangka anggur ini sangat intens. Minum terlalu banyak dapat dengan mudah menyebabkan masalah. Nenek moyang. Coba ini. Menghela nafas. Benda ini benar-benar manis. Ini disebut teh susu. Saya baru saja membelinya. Saya juga membeli beberapa makanan ringan. Aku sudah menunggumu datang dan membiarkanmu mencicipi. Saya tahu itu. Ini dendeng. Kami telah mencoba melakukannya juga, tapi rasanya tidak sebagus ini, dan mudah dimanjakan dalam cuaca panas. Yang ini tidak akan rusak. Ada pengawet di dalamnya. Pengawet sama. Teknologi dan taktik kejam. Pokoknya, nenek moyang. Jika kamu berbaris bersamanya dalam pertempuran, itu tidak akan pecah selama 3 bulan. 3 bulan. Jika ini musim dingin, bahkan setelah sekian lama, tidak ada yang terjadi. Berapa banyak yang tersisa? Saya ingin semuanya. Saya tidak berharap Anda benar-benar menyukainya. Saya tidak menabung banyak. Hanya sedikit ini yang tersisa. Tentang 1 kotak. Jika Anda menyukainya, ambil semuanya. Saya akan mengirimkan lebih banyak lagi lain kali. Oh, benar. Awan menyebar. Dan ember itu. Setelah kita selesai minum, gunakan ember air ini. Ini lebih baik daripada tas kulit. Air tidak mengubah rasanya. Lain kali, bisakah Anda menjual beberapa kepada saya? Jangan khawatir. Lain kali, ketika saya membeli anggur, saya akan meminta beberapa poin lagi kepada bos. Dia akan memberikannya kepadaku. Saya sekarang. Tapi dia adalah pelanggan besar yang membeli alkohol. Leluhur. Anda tidak akan menggunakan ember itu, bukan? Mungkin Anda hanya berpura-pura tidak terpengaruh. Air baku. 10 orang itu hanya air mentah. Kami biasanya langsung dari itu. Di danau. Dan di sungai. Saya dengan santai mengambil air untuk menabung untuk jalan minum. Air itu tidak bisa diminum secara langsung. Air mentah penuh dengan parasit. Jika Anda meminumnya, Anda akan sakit perut. Oh. Tidak heran. Kami semua mengira kami telah makan sesuatu yang buruk. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Kita tidak bisa terus membeli air untuk diminum, bukan? Gaji militer kami juga tidak cukup. Sebenarnya,
Air baku itu. Tuang ke dalam panci. Setelah direbus, bisa diminum. Bagaimana dengan ini? Beberapa hari yang lalu. Saya mengalami masalah perut. Cukup untuk membeli 2 kotak obat untuk diare. Ambil kembali untuk saat ini. Aku akan membawamu sedikit lagi sebentar lagi. Cucu cicit itu. Lihatlah. Dendeng yang baru saja saya minta. Ada juga ember dan obat untuk diare. Berapa total semua ini? Berikan saja sesuai keinginan Anda. Itu semua karena saya menghasilkan terlalu banyak uang sebelumnya. Sekarang bahkan harga yang diminta terasa canggung. Apa maksudmu? Berikan saja padaku. Bagaimanapun, aku adalah leluhurmu. Aku tidak bisa memanfaatkanmu. Ini dianggap sebagai biaya obat-obatan. Ini terlalu berlebihan. Nenek moyang. Bukan itu saja. Dan itu cukup menguntungkan. Aku akan mengemas sesuatu yang lain untuk dibawa kembali. Menghasilkan ratusan ribu dengan air mata tentu saja sudah cukup. Ah, saya mengerti. Saya akan memindahkan badge ini kembali dan kembali besok. Leluhur, izinkan saya membantu Anda. Pangeran, anggur ini luar biasa. Ini jauh lebih kuat dari yang biasa kita minum. Dendeng itu harum dan pedas. Saya belum pernah memakannya sebelumnya. Dendeng yang lezat. Anda belum pernah makan seperti ini sebelumnya. Jika Anda makan terlalu banyak sekaligus, saya khawatir saya akan sakit perut. Sakit perut. Anda belum pernah makan seperti ini sebelumnya. Jika Anda makan terlalu banyak sekaligus, saya khawatir saya akan sakit perut. Sakit perut. Jika Anda mengalami sakit perut, minum obat diare ini. Dilaporkan. Ada apa? Kaisar mengetahui kemenangan Mongol. Perintahkan kami untuk menarik. Pada saat yang sama, pengadilan juga mengirim utusan. Menegosiasikan pembicaraan damai tanpa perang dengan wilayah perbatasan. Itu hal yang baik. Jika pembicaraan damai berhasil, kami tidak akan bertarung lagi dalam waktu dekat. Setiap orang bisa menjalani kehidupan santai. Yang Mulia telah memanggil Pangeran Yan kita. Dia memimpin semua pasukan raja yang kembali ke kota sekaligus. Kembali ke ibu kota. Menghela nafas. Ini dia. Hei, apakah ember plastik sudah tiba? Tiba. Yang itu. Terakhir kali, kami adalah tentara. Semua orang berpikir dendeng sapi itu enak. Bisakah Anda memiliki sedikit lebih banyak? Saya tahu itu. Saya sudah menyiapkannya sebelumnya. Apakah 500 kotak cukup? Dan masih ada lagi. Mie instan, sosis, telur yang diasinkan, dan biskuit terkompresi. Semuanya sudah siap. Baiklah. Ah, makanan enak apa yang tersisa? Katakan padaku semuanya. Oh benar. Yang ini adalah cumi-cumi suwir. Oh, cumi-cumi. Ini adalah ikan yang hidup di laut. Anda mungkin belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimanapun, itu cukup enak. Yang ini adalah cumi-cumi suwir. Oh, cumi-cumi. Ini adalah ikan yang hidup di laut. Anda mungkin belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimanapun, itu cukup enak. Namun, beberapa orang menganggapnya mencurigakan. Anda harus mencobanya. Yang ini. Roti kecil. Yang ini disebut kacang mabuk. Terutama untuk pergi dengan minuman. Dan kemudian, ini disebut, tidak masalah, bukan? Apakah Anda baik-baik saja? Setiap kali saya punya waktu luang, saya makan liu liu mei. Ini adalah buah yang diawetkan yang kami gunakan di sini. Aku akan mendapatkannya untukmu. Yuk, coba lagi. Ham. Kecuali cumi-cumi suwir itu. Saya menginginkan yang lainnya. Tentu saja. Apalagi yang Anda miliki? Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan lain kali? Saya pergi, beli lebih banyak barang yang belum pernah Anda makan sebelumnya. Kembali untuk Anda. Ketika saatnya tiba, cobalah masing-masing dan lihat mana yang Anda sukai. Saya akan menyimpan stok Anda sendiri untuk stok tambahan. HMPH, kamu adalah leluhurku. Dia adalah anggota keluarga Ju yang paling menjanjikan. Anda berhak mendapatkan sepasang layanan yang disesuaikan.
Ngomong-ngomong, leluhur. Anda sekarang telah memenangkan pertempuran. Apa pengaturan selanjutnya? Masih belum diketahui. Pengadilan telah mengirim orang. Setelah petugas pengadilan tiba. Saya pikir. Dalam beberapa hari, kita mungkin harus kembali ke ibu kota. Kembali ke ibu kota. Iya. Kali ini, kembali ke ibu kota. Itu adalah pengadilan yang berencana untuk mengkonsolidasikan kekuatan militer. Dan mengambil komando pasukan. Keponakan Jian Wen saya naik tahta. Dia takut pada prestise saya. Kali ini, saya khawatir mereka akan mengendalikan kekuatan militer saya. Kemudian ambil kekuatan militer. Lalu bukankah Anda? Dia tidak bisa lagi memimpin pasukan. Makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari dari tentara yang berjumlah 10.000 orang ini. Anda tidak bisa datang kepada saya untuk pembelian lagi. Jadi saya pikir akhir-akhir ini, saat mereka masih di sini, cobalah untuk mendapatkan dari Anda beli lebih banyak persediaan. Untuk berjaga-jaga. Baiklah, mari kita mulai. Apalagi yang dibutuhkan pasukan Anda? 10.000 orang. Membeli sesuatu bisa menelan biaya puluhan ribu. Tunggu sebentar. Ada 5.000 tael emas di sini. Lihat berapa banyak yang bisa Anda beli. Pastikan untuk mengatur semuanya untuk saya. Semakin cepat, semakin baik. Ini akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ketika pejabat pengadilan tiba, satu-satunya ketakutan adalah emas ini dan harus diserahkan ke pengadilan. Pasukan raja yang benar-benar hancur. Satu-satunya ketakutan adalah emas ini dan harus diserahkan ke pengadilan. Pasukan raja yang benar-benar hancur. 10 tael batangan emas, 362 gram. 100 tael emas. Itu 3.620 gram. 5.000 tael emas. 18.100 gram. Bahkan jika meleleh menjadi gumpalan dan dijual dengan harga tertentu, itu masih bisa dijual seharga 100 juta. Jika itu adalah 80 batangan emas persegi. Pesanan setinggi langit tiba. Ahem. Silakan, leluhur. Apa yang paling kurang dari pasukan Rajayan? Pakaian dan sepatu katun. Bahkan jika suatu hari kita melakukannya, dan menerima perintah untuk berkampanye pada menit terakhir, bahkan jika itu berarti pergi ke tempat yang sangat dingin, para prajurit juga tidak akan menderita. Ngomong-ngomong, juga, panci besar untuk air mendidih. Anda menyebutkan ini sebelumnya. Rebus air untuk diminum. Ini dapat mencegah penyakit dan diare. Tapi kekuatan 10.000 orang. Semua orang merebus air untuk diminum. Panci besar tidak cukup. Oh, benar, makanan juga tidak mencukupi. Biskuit terkompresi. Kalau saja saya bisa mendapatkan lebih banyak. Silakan lakukan sedikit lebih banyak. Jika itu adalah cara yang terampil, silakan siapkan obat untuk Yunshu. Obat yang bisa disimpan dalam waktu lama tanpa rusak, dipahami. Izinkan saya melihat pakaian dan sepatu katun. Masukkan 90 keping ke dalam lengan baju. 10.000 set adalah 900.000. Sepatu katun berharga 20 yuan per pasang. 10.000 pasang sudah cukup. 200.000. Topi katun masing-masing berharga 15 yuan. 0, 10.000 berarti 150.000. Panci sub stainless steel memiliki kapasitas yang lebih besar. Ringan untuk dibawa kemana-mana, 80 yuan masing-masing. Beli banyak dari mereka. Ini 80.000 yuan. Terakhir, tambahkan makanan dan obat-obatan. Semua hal kecil bersatu. Penting. Lebih dari 3 juta. Saya agak kekurangan uang. Saya ingin menggunakan batangan emas yang Anda berikan. Tukar uang terlebih dahulu. Hanya dengan begitu kita dapat terus membeli stok. Waktunya ketat. Saya akan menjualnya dulu. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, silakan dan sibuklah. Tidak apa-apa. Jika emas ini tidak cukup, aku akan menebusnya untukmu lain kali. Tidak perlu. Emas ini sudah cukup. Ada lebih dari cukup untuk membeli barang-barang ini. Dan Anda masih bisa menghemat uang. Silakan dan sibukkan. Gadis itu Yunshu. Meski pakaiannya aneh. Tapi pikirannya tidak rusak. Anda bisa meminta lebih banyak uang. Tapi dia menyerah sendiri. Seorang pria mencintai kekayaan, dan ada cara yang tepat untuk mendapatkannya. Saya, seorang pemuda, dia benar-benar orang yang dapat dipercaya. Duduk, duduk. Mengapa Anda menyelinap? Nenek buyut saya. Setiap kali kamu mengatakan kamu ingin datang kepadaku, saya sangat gelisah. Setiap kali Anda membawa sesuatu, semua ini langka di seluruh dunia. Saya harus berhati-hati. Ada apa? Kotak ini sangat berharga.
Tidak, itu salah. Mengapa begitu berat? Anda memasukkan sesuatu ke dalam kotak ini. Ju Yunshu. Bagaimana mungkin kotak ini menampung sesuatu? Jika kotak tergores, nilainya akan sangat berkurang. Oh sayang. Tidak. Saya hanya meminta Anda untuk membantu saya melihatnya. Apakah ini benar-benar sepadan? Berapa nilainya? Siapa yang tahu Anda sedang melihat kotak perhiasan itu? Dia menjadi gila. Kalian. Chushu. Bisakah saya memberi Anda saran? Silakan. Hal-hal seperti ini di masa depan. Bisakah Anda menghargainya dengan baik? Urutkan berdasarkan kategori dan kemas dalam kotak. Anda menyatukan semuanya seperti ini. Sangat buruk untuk harta karun ini. Tidak, itu salah. Ini lebih dari sekadar buruk. Itu hanya sia-sia. Lihat liontin giok ini. Goresan pada ini. Itu jelas baru saja lahir. Anda hanya menyia-nyiakan kesempatan berharga. Mengerti. Saya pasti akan memperhatikan lain kali. Lupakan saja, lupakan saja. Bagaimanapun, bahkan jika saya mengatakannya, Anda tidak akan ingat hal ini. Tahukah Anda apa itu? Kotak perhiasan. Itu pasti kotak perhiasan. Tapi keahlian benda ini, semua bahan adalah yang terbaik. Masih menggunakan gaharu. Selain itu, ini adalah teknik tatahan mutiara. Itu juga bertatahkan benang emas dan perak. Sebelum itu, yang dilelang oleh Christies, kotak perhiasan mutiara. Tidak seindah ini. Tidak sebesar ini. Dan yang ini saja menghasilkan lebih dari 20 juta. Satu kotak menampung 20 juta. Jika saya menjual benda ini, apakah dia akan ditangkap dan dihukum? Tentu saja tidak. Tapi hal ini. Jangan tunjukkan kepada siapapun lagi. Jika orang biasa melihatnya, hal yang sangat berharga. Tidak dapat dihindari bahwa dia mungkin memiliki motif tersembunyi. Kamu masih belum mengenalku. Hal yang sangat berharga. Tentu saja. Ini untuk orang-orang tersayang. Gadis, lihat. Mengerti, mengerti, mengerti. Jika benda ini bisa dilelang, nilainya tidak akan tinggi. Lebih murah dari merek Bloodjet itu. Baik. Ini. Meski pengerjaannya cukup bagus. Namun pada kenyataannya, harganya tidak akan terlalu tinggi. Set ini kurang dari 1 juta. Tambahkan potongan yang tersisa. Secara keseluruhan, itu hanya lebih dari 1 juta. Ini membeli kotak dan mengembalikan mutiara. Kotak ini lebih berharga daripada yang ada di dalamnya. Dan itu berharga. Baiklah kalau begitu, itu tidak berharga. Saya akan mengambilnya kembali. Tunggu sebentar. Perhiasan ini. Tapi formulir tidak ditempatkan di sana. Ada di kotak ini. Aku akan memberimu sebuah kotak. Anda dapat menginstalnya secara terpisah. Baiklah. Bersikaplah lembut. Tunggu sebentar. Anda hari ini. Bukankah Anda akan menjual beberapa potong? Dan begitu saja, dia mengambil semuanya. Lalu apakah Anda masih menerima batangan emas, jenis yang sama seperti terakhir kali? Diterima. Saya tidak menghancurkannya, saya juga tidak menggunakan banyak kekuatan. Saya akan pergi. 5 batang emas 10 tael. Sama seperti sebelumnya. Harga lama. Salah satunya adalah 800.000, total 4 juta. Kesepakatan. Chushu. Katakan yang sebenarnya. Apa yang Anda lakukan akhir-akhir ini? Dan begitu banyak harta karun. Truk lain meminta. Benar-benar tidak melakukan apa-apa. Saya baru saja membuka toko online. Lalu lintas pejalan kaki cukup bagus. Bagaimana dengan harta karun ini? Dari mana asalnya? Tepat. Dia bertemu dengan seorang pemuda sembrono dari keluarganya. Dia pikir hal-hal ini tidak berharga banyak. Jadi, dia menggunakannya untuk bertukar makanan ringan dengan saya. Memperdagangkan barang antik dengan makanan ringan. Chushu. Anda harus berpegangan erat pada paha ini. Bisakah Anda dan saya menjadi kaya dalam semalam? Saya mengandalkan Anda. Aku hanya berharap harta karunmu di masa depanmu. Kamu harus memberikan semuanya padaku. Jika Anda kaya dan mulia, jangan melupakan satu sama lain. Selesai. Aku akan membawamu pulang. Baiklah. Menghela nafas. Saya sudah berpikir untuk membeli mobil akhir-akhir ini. Apakah Anda memiliki saran yang bagus? Beli mobil. Kedengarannya bagus, dengan kekayaanmu saat ini. Ada banyak pilihan. Itu tergantung pada apa yang Anda inginkan. Merek dan kisaran harga apa itu? Sekitar 150.000. Yang lebih besar dengan sasis yang lebih tinggi. Lalu itu mobil domestik. Oh Chushu. Mengapa Anda tidak memilih mobil yang lebih baik? Tidak perlu saya membeli mobil. Terutama karena Anda harus lari ke gudang atau semacamnya. Memanggil mobil tidak terlalu nyaman. Baiklah kalau begitu. Aku akan mengajakmu melihat mobilnya sekarang. Ayo pergi. Apakah itu akan menghambat bisnis Anda? Anda adalah klien terbesar saya. Itu adalah Tuhanku. Saya bersama Tuhan. Apa yang mungkin bisa menundanya? Leluhur, kamu sudah lama menunggu, bukan? Oh benar, leluhur. Badge yang kami sebutkan sebelumnya, besok akan tiba. Terima kasih atas kerja kerasmu, cicit perempuan. Oh, benar, hal-hal yang saya katakan sebelumnya. Mie instan dan biskuit terkompresi, semuanya telah tiba. Saya akan mengambil semuanya, mereka suka makan. Baiklah. Oh, tunggu sebentar.
Di sini, saya akan mentraktir Anda dengan es krim. Es krim. Keren. Ah, hanya kabinet ini. Yang disebut es krim ini. Masukkan ke dalam dan tidak akan meleleh. Itu wajar. Masukkan makanan ke dalam. Dengan begitu, bisa tetap sehat selama berbulan-bulan. Beri aku 10. Saya benar-benar tidak bisa memberikan yang itu. Mengapa? Kulkas ini perlu ditenagai oleh listrik. Hanya dengan begitu dapat digunakan. Listrik. Anda tidak memilikinya di sana. Listrik. Anda pernah melihat petir, bukan? Saat hujan turun. Kilatan melintas di langit. Itu adalah listrik. Yang itu disebut lightning. Ini sebenarnya adalah jenis listrik. Tapi sekarang, listrik yang digunakan itu tidak memiliki banyak lalu lintas. Petir seperti banjir bandang. Datang dengan sengit. Dan pergi dengan cepat. Bagaimana dengan listrik yang kita gunakan sekarang? Ini seperti aliran yang menetes. Tahan lama dan tahan lama. Tapi itu stabil. Selain itu, ini tidak terlalu berbahaya. Oh. Saya mengerti. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan listrik? Ingin menghasilkan listrik. Jika Anda mau, Anda juga bisa melakukannya. Tetapi jika Anda ingin menggunakannya sekarang, itu tidak pantas. Mengapa? Pria itu tanpa kesalahan. Menyimpan batu giok membawa rasa bersalah. Sekarang, pasukan raja yang Anda pimpin, mereka selalu ditakuti. Jika lebih banyak hal ini terjadi, sesuatu yang menantang surga akan datang. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan kaisar? Ini seperti membeli yang segar, makanan berbeda. Ini adalah transformasi revolusioner. Hal-hal mengenai ekonomi nasional dan mata pencaharian masyarakat. Cucu cicit itu bijaksana. Banyak belajar. Saya juga memikirkan diri saya sendiri. Jika sesuatu terjadi padamu, lalu siapa yang harus saya temukan untuk ditukar dengan batangan emas? Lemari ini tidak bisa dibawa bersama Anda. Awan masalah tersebar. Taruh es krim ini di atasnya. Pasang untukku. Saya membiarkan semua orang mencobanya. Cukup. Tapi itu terlalu dingin. Ini dapat menyebabkan diare. Tidak apa-apa. Yang Anda berikan kepada kami, obat untuk mengobati diare efektif. Siapa yang bisa membayangkan ini? Negara Mongolia yang tertutup pasir ini. Dia benar-benar bisa makan es. Dan es krim yang lezat. Ambil jaket empuk katun ini. Taruh semuanya di sana. Lalu ada sepatu katun. Turunkan sepatu katun sedikit. Menghela nafas. Leluhur, kapan kamu datang ke sini? Lihat, semua item ini sudah siap. Itu sangat cepat. Ah, di zaman Anda. Ini benar-benar luar biasa. Hanya dalam satu hari. Anda bisa mendapatkannya. Pakaian dan topi yang dikenakan oleh ribuan orang. Panci dan wajan ini. Ada beberapa biskuit terkompresi dan semacamnya. Mari kita pindah dulu. Ah, oke. Izinkan saya membantu Anda. Akhirnya, itu dipindahkan. Saatnya makan, leluhur. Aku mentraktirmu makan malam hari ini. Anda masih bisa makan di sini. Tentu saja. Hari ini, aku akan mentraktirmu sesuatu yang berbeda. Duduk. Pukulan berdebar-debar. Lampu mati. Bisakah Anda menangani makanan pedas? Tidak pernah makan di sana. Ujian kekaisaran. Cobalah. Minum ini. Hei, ini untuk menghilangkan rasa pedas. Ini. Apa ini? Ini disebut yogurt. Yang ini, beri saya beberapa nanti. Baiklah. Air dingin. Mengapa memasukkannya? Itu menjadi panas. Izinkan saya mengatakannya seperti ini. Anda telah melihatnya. Jeruk nipis. Adegan menuangkannya ke dalam air. Oh, aku mengerti. Juga, saya melihat hidangan ini. Itu tidak layu. Jadi mengapa berpura-pura seperti ini? Berapa lama bisa bertahan seperti ini? Yang ini. Sebenarnya, itu karena kemasan vakum digunakan. Tidak hanya tidak ada udara di dalamnya, mereka juga menambahkan pengawet. Teknologi dan taktik kejam. Iya. Pengawet adalah salah satu jenisnya. Sesuatu yang membuat makanan tetap segar. Tetapi bagi kita orang-orang modern, saya tidak terlalu suka hal-hal dengan pengawet. Kami menyukai bahan-bahan segar. Oh, dan masih banyak lagi. Yang ini. 15 menit sudah cukup. Penjualan domestik.
Nenek moyang. Sekarang sudah gelap. Mengapa Anda tidak kembali dulu? Saya akan kembali dan melihatnya. Aku bahkan bisa menemukanmu sesuatu yang lezat. Oh, hari benar-benar sudah larut. Maka saya akan melakukannya. Jadi saya pergi dulu. Nenek moyang kita suka memakannya. Benda ini cukup bagus. Bisakah Anda membawakan saya beberapa juga? Saya ingin saudara-saudara mencobanya juga. Sebutkan harga Anda. Ah, aku tidak menginginkan uangmu lagi, nenek moyang. Kebetulan saya memiliki setengah kotak yang tersisa. Bawa saja dia pergi. Jika Anda tidak punya cukup uang, beritahu saya. Tentu saja, saya tidak bisa membiarkan Anda melakukan bisnis yang rugi. Ini adalah saling percaya, bisnis lain yang sangat menguntungkan. Itu benar-benar menyenangkan. Ya Tuhan, leluhur. Aku benar-benar tidak bisa mengambil uangmu lagi. Uang yang kamu berikan padaku sudah cukup. Pikirkan tentang keluarga Ju kami. Kapan Anda pernah membuat kesepakatan yang kalah? Jadi siapa yang akan mengubah uang mereka melawan Anda? Bersulang. Tapi lain kali Anda akan meminta lebih banyak. Anda masih harus membayar. Ya, itu wajar. Itu tidak bisa membiarkan Anda menderita kerugian. Kemudian aku akan pergi. Baik. Hati-hati, leluhur. Duduk dengan cepat. Silakan. Mengapa kamu begitu terburu-buru memanggilku ke sini? Kak, saya orang yang sangat sibuk sekarang. Di tangan Anda. Seharusnya ada lebih banyak lagi. Saatnya bergerak. Uang tunai di tanganku. Hanya sedikit lebih dari 200.000 yang tersisa. Jika Anda ingin melanjutkan, memasok barang ke judi, itu pasti perlu dijual. Batang emas dan perak atau barang lainnya. Apa yang Anda lakukan? Sama seperti pencuri. SHH. Nenek buyut. Anda sebaiknya merendahkan suara Anda. Ada apa? Barang-barang Anda. Jika itu adalah operasi skala besar. Seiring waktu, masalah kemungkinan besar akan muncul. Akan ada satu ketika saatnya tiba. Departemen terkait datang untuk bertanya kepada Anda. Dari mana semua hal ini berasal? Bisakah Anda mengklarifikasi? Jadi apa yang harus saya lakukan? Anda tidak akan menerimanya. Pasti tidak akan ada masalah dalam jangka pendek. Tetapi jika Anda menjual seperti ini untuk waktu yang lama, saya masih sedikit takut di dalam. Jadi apa yang harus kita lakukan? Maksud saya, bagaimana kalau kita pergi bersama, memulai perusahaan lelang seni? Ketika saatnya tiba, kami akan datang dari luar negeri, membeli barang antik dan sejenisnya. Kemudian satukan hal-hal ini, campur semuanya. Katakan saja ya, bagaimana kalau itu diimpor dari luar negeri? Ini akan lebih aman. Baiklah. Anda benar-benar pintar dalam hal ini. Oh, ceng-ceng. Ngomong-ngomong, siapa tahu. Kita masih bisa memakainya. Harta karun itu hilang di luar negeri. Kita semua telah mendapatkannya kembali, ya? Jadi Anda setuju? Saya punya beberapa permintaan. Pertama, saya tidak tahu bagaimana mengelola perusahaan. Kedua, saya juga tidak yakin. Apa yang harus dilakukan perusahaan semacam itu? Jika mereka bekerja sama. Bagaimana kita harus bekerja sama? Jangan khawatir. Saya akan menangani masalah ini. Bagaimana dengan Anda? Anda hanya perlu bertanggung jawab untuk menyediakan barang-barang, hasil penjualan barang. Selain mengikuti konvensi, rumah lelang harus diberi komisi. Semua pembayaran diberikan kepada Anda. Namun, jika Anda ingin mengambil perusahaan, jika Anda ingin tumbuh lebih besar dan lebih kuat, fondasi saya tidak cukup kuat. Anda masih perlu membawa orang. Terutama jenis itu. Orang dengan koneksi dan sumber daya. Baiklah. Tetapi orang-orang yang Anda bawa harus dapat diandalkan. Tidak masalah. Menghela nafas. Bukankah begitu? Setelah perusahaan kami terdaftar, kotak kayu saya kemudian bisa dilelang. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Kotak perhiasan mutiara gaharu itu tidak dapat dijual. Benda itu terlalu berharga dan mudah untuk dimasuki. Oh, jangan khawatir. Izinkan saya memikirkan cara untuk menangani ini. Anda harus sibuk akhir-akhir ini. Saya hanya akan mengawasi bisnis perusahaan. Kehadiran juga dikurangi. Membangun tim juga memotong uang. Saya telah bekerja keras selama sebulan dan hanya bekerja 2 hingga 8 pekerjaan. Seperti yang diharapkan. Tanpa leluhur, aku akan mati kelaparan. Tidak, itu tidak diperbolehkan dan tidak bisa mati kelaparan. Nenek moyang. Nenek moyang. Bagaimana penampilan Anda hari ini? Saya diam-diam meninggalkan camp. Utusan kekaisaran tiba. Ini penyakit kekaisaran. Dia memanggil saya untuk segera kembali ke ibu kota. Saya tidak bisa memberitahu dia. Saya bisa melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Itu sebabnya saya berpakaian seperti ini. Saya khawatir saya tidak ada di sini. Pasukan pangeran yang tiba di belakang hari itu. Bahaya apa yang mungkin Anda hadapi? Cicit perempuan. Apakah Anda memiliki sesuatu di sini? Mereka dapat membantu tentara kerajaan yang kita. Sebaiknya semacam itu. Sesuatu yang bisa mengalahkan musuh dalam satu gerakan. Rekrut dan taklukkan musuh. Tentu saja. Dia meninggal. Ahem. Nenek moyang. Saya tidak bisa menjual kembali senjata di sini. Saya bisnis yang sah. Di sini? Dan menjual kembali senjata. Anda juga akan kehilangan kepala. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Anda tidak bisa menjual senjata api. Saya bisa menjual barang bela diri. Leluhur, tolong tunggu saya sebentar. Saya akan segera kembali. Ambil uangnya. Menghela nafas. Cicit perempuan. Gadget baru apa ini sekarang? Bos. Menghela nafas. Oh wow.
Beri saya rompi taktis. 1000 dari mereka. Tunggu, saya belum selesai. Ada juga busur komposit. Jenis kait yang digunakan untuk memanjat. Muat beberapa untuk saya juga. Alat panjat yang dikenakan di kaki Anda. Dan ada tali. Oh, benar, saya ingin senter surya juga. Ada juga yang serupa. Alat penting untuk langsungan hidup di hutan belantara. Ambilkan saya beberapa. Nelayan menggunakannya. Payung kecil di kepala mereka. Jika Anda memiliki ini, kemudian beri saya 10.000 set. Kami akan membayar dan mengirimkan barang bergandengan tangan. Bagaimanapun, itu harus cepat. Seberapa cepat Anda bisa mendapatkan semua barang? 10.000 set. Gadis kecil. Anda serius? Di dalam kartu ini, ada 100.000 yuan. Kata sandinya adalah 66. Perlakukan saja sebagai deposit. Menghela nafas, bantu saya mengirimkannya. Aula leluhur Ju Yunshu. Itu harus dilakukan dengan cepat. Kualitasnya harus yang terbaik. Menghela nafas, ayo pergi. Baiklah. Oh wow, itu saja. Saya bertemu dengan dewa kekayaan. Oh sayang. Hai. Cepat. Seluruh kota segera mengisi ulang barang-barang. Ini adalah busur majemuk. Kekuatannya. Tapi itu beberapa kali lebih banyak dari busur dan anak panah biasa. Oh. Ini adalah senter. Tapi itu adalah matahari. Pada siang hari. Taruh saja di bawah sinar matahari. Itu dapat secara otomatis mengisi daya. Kemudian di malam hari, Anda dapat mengeluarkannya dan menggunakannya. Seperti ini. Jadi tidak perlu khawatir seseorang melancarkan serangan diam-diam di malam hari. Lihat. Lihat. Itu bisa menerangi. Bahkan jika itu hanya lalat atau nyamuk. Anda dapat melihatnya dengan jelas. Cicit perempuan. Pasukan raja yang kami. Tapi saya berhutang budi besar padamu. Sejak saat ini dan seterusnya. Tidak peduli kesulitan apa yang muncul. Katakan saja. Oh, tidak perlu. Kamu adalah leluhurku. Hanya Anda yang bisa sehat. Hanya dengan begitu saya bisa memilikinya. Aliran batangan emas yang stabil. Ini kami. Saling menguntungkan. Buka dan lihat. Barang bagus macam apa ini? Wah. Ini. Saya mengambilnya dari jarahan ini. Dipilih. Kedua gaya ini cukup bagus. Dan tidak ada cacat sama sekali. Oh. Pakaian itu baru. Bahan yang digunakan, bahkan di ibu kota, itu dianggap cukup bagus. Dan kain kesi itu. Anda mungkin bisa mendapatkan uang. Itu mungkin tidak banyak. Produk kerajaan. Tapi saja, itu berasal dari toko pengrajin ahli. Jika itu tidak cukup, saya akan kembali dan membantu Anda mengumpulkan beberapa. Leluhur sudah cukup. Sebenarnya, setiap kali Anda membawa sesuatu kembali dan semuanya makmur. Dan saya bisa mendapatkan sedikit. Saya sebenarnya sudah lama menginginkan ini. Saya benar-benar ingin berterima kasih kepada leluhur. Hei, apa yang kamu katakan? Terima kasih. Jika hal-hal ini tidak diberikan kepada Anda, esok harinya, urusan kaisar tiba. Jadi mereka membawa mereka ke ibu kota. Bagaimanapun juga, kamu adalah cicitku. Hal-hal ini. Tentu saja saya akan mengutamakan Anda. Terima kasih, leluhur. Baiklah, tidak ada yang serius. Saya akan kembali dulu. Saya akan menetap begitu saya kembali ke ibu kota. Aku akan kembali kepadamu untuk membeli sesuatu. Baiklah, leluhur, hati-hati. Leluhur benar-benar orang yang sangat baik. Memberi makan ceng-ceng. Shushu. Jadi bagaimana jika Anda tidak tidur di tengah malam? Oh sayang. Aku pasti mencarimu untuk sesuatu. Tunggu saya. Besok. Aku akan pergi ke toko barang antik untuk menemukanmu. Ada sesuatu untuk ditunjukkan kepada Anda. Oh sayang. Sangat berat. Izinkan saya memberitahu Anda. Kali ini, ada cukup banyak hal, tapi saya membawa semuanya. Lihat. Wah. Semua ini disertakan. Anda memeriksanya. Lihat ini. Mana yang bisa diunggah? Mana yang tidak bisa difilmkan? Ini semua barang antik. Dan itu terpelihara dengan sangat baik. Nilai total dari hal-hal ini. Setidaknya beberapa juta sudah berakhir. Jika kita mengelola lelang dengan baik. Lebih dari 10.000 itu normal. Menghela nafas. Ngomong-ngomong, Shushu, perusahaan kami, bagaimanapun juga. Pendaftaran sudah selesai. Alamat perusahaan. Tepat di sebelah toko barang antik saya. Apalagi sewa toko tidak mahal. Saya telah mengurus semua hal ini. Ceng-ceng. Jadi jika kita mengadakan lelang. Apakah perlu? Banyak item. Apakah ini cukup? Jangan khawatir. Hal-hal ini. Ditambah yang terakhir kali, perhiasan bertatakan emas dan batu permata, cukup untuk mendukung lelang. Terutama baut kain kesi ini. Ini adalah pertama kalinya saya melihat sesuatu seperti ini. Seutas baut kain. Itu masih bisa diawetkan. Kain kesi yang terawat dengan baik. Wah. Karunia waktu, kekayaan sejarah. Semua orang dipersilakan untuk berpartisipasi. Lelang antik Shucheng. Selanjutnya, tampilkan lot pertama. Cakram Giok Hetian negara-negara berperang. Wow, apakah ini nyata? Ya Tuhan. Setiap orang bisa melangkah maju. Cicipi sendiri. Sulit dipercaya. Ayo kita lihat. Ini benar-benar sesuatu yang baik. Dia pria sejati. Tanpa diduga, di awal, harta yang sangat berharga.
Tolong, semuanya, kembali ke tempat duduk Anda. Harga awal untuk batu giok Bei tidak tinggi, mulai bid di 50.000. Setiap kali harga naik, 2 potong kering. 100.000. Saya akan menyediakan 120.000, 130,000, 150,000, 200.000. Pria ini, harganya naik menjadi 200.000. TN28. Ingin gigitan lagi? 250,000, 300.000, 350.000. Sangat tinggi, ini baru permulaan. Harganya setinggi itu. Untuk kota tingkat prefektur tingkat ketiga seperti kami, tempat kecil, dia benar-benar bisa menawar harga setinggi itu. Jika segala sesuatunya terus berjalan dengan kecepatan ini adalah perusahaan baru saya, menghasilkan jutaan sebulan. Bukankah itu mudah? Apakah ada yang masih mau menaikkan harga? 350.000 per sesi. 353 kali. Selamat kepada MR28, berhasil menangkap BI Giok Hetian. Selanjutnya, tampilkan lot berikutnya. Semua orang dipersilakan datang untuk menilainya. Ini benar-benar harta sejarah yang luar biasa, kondisinya cukup baik. Sepertinya, memang, benar-benar unik jenisnya. Silahkan, kembali ke tempat duduk Anda. Lelang dimulai. 100.000, 200.000, 300.000, 40.000, 500.000, 800.000. Ternyata di dunia orang kaya, uang bisa dibelanjakan seperti ini. Sepertinya hari-hari saya dulu. Mereka benar-benar buruh tingkat rendah. Kesepakatan. Baiklah. Selamat. Selanjutnya, ini kami. Selanjutnya banyak. Ini adalah botol porselen yang diekspor dari Kerajaan Jing Agung. Sepasang. Jika ada yang tertarik untuk melelang, Anda dapat datang ke sini untuk identifikasi. Sepasang botol porselen ini terlalu besar. Ini terlalu lengkap. Kondisi yang sangat baik. Mungkinkah itu palsu? Datang. Silakan kembali di kursinya sendiri. Penawaran awal untuk botol porselen, 500.000. Lelang dimulai. 800.000, 1,5 juta. 2 juta. Wow, itu luar biasa. Mereka sudah mencapai 3 juta, 3,5 juta. 3,5 juta. Bukan itu saja ahli barang antik Tuan Xiao? Mengapa dia datang juga? Sepertinya Tuan Xiao ada di sini. Dia juga menyukai 2 botol porselen ini. Oh sayang. Itu master sejati. Ini porselen. Ini jelas hal yang hebat. 3,8 juta. Saya akan menawarkan 5 juta. 5 juta. 5 juta 2 kali. 5 juta kali 3 kali. Kesepakatan. Selamat, Tuan Xiao. Berhasil difilmkan. Sepasang botol porselen digali dari kerajaan Dajing. Pada titik ini, lelang berhasil berakhir. Jumlah total transaksi berjumlah hampir 30.000, 10.000. Baiklah, 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 baiklah. 30 juta. Bahkan setelah dikurangi komisi perusahaan, saya bisa mendapatkan lebih dari 20 juta juga. Ini pada dasarnya menjadi kaya dalam semalam. Selamat, Nona Ju. Lelang ini sangat sukses. Tuan Xiao, lelang kami. Tentunya itu tidak akan berkat dukungan Anda. Menghela nafas, lelang ini. Itu benar-benar spektakuler. Tanpa diduga, Nona Ju mampu menyatukan hal-hal ini. Lelang. Saya pikir. Pasti di rumah. Dan koleksi yang bagus. Bisakah Anda menghormati saya dengan kehadiran Anda? Biarkan Xiao menjadi satunya. Hargai. Cushu. Tuan Xiao ini. Tapi dia adalah seorang kolektor ahli di seluruh dunia pengumpulan. Dia berani mengklaim yang kedua. Tidak ada yang berani mengklaim sebagai nomor 1 kali ini. Dia bisa menyukai kita. Artinya anak itu benar, pengakuan kami. Menghela nafas. Ahem. Apakah itu dapat diandalkan? Jangan khawatir, benar-benar dapat diandalkan. Hehehe. Saya telah mendengar banyak koleksi luar negeri yang hilang. Dia selalu berhasil membawa mereka kembali. Dan milik Anda, kotak perhiasan mutiara. Hanya dia yang mampu membelinya. Hahaha. Kotak perhiasan itu. Dia benar-benar bisa membelinya. Jika dia benar-benar ingin membelinya, kemudian aku akan menjual barang-barang itu kepadanya. Ahem, Tuan Xiao. Dengan cara ini, tolong. Baiklah. Hehe. Tuan Xiao. Mendesis. Hai. Ini, hehe. Ini masuk akal di mana-mana. Hanya sedikit. Nona Chu, bisakah Anda memberitahu saya? Kata Anda. Lihat. Patina kotak mutiara ini seperti orang yang sering ada di sana. Mainkan dan gunakan. Mendesis. Tapi ini, mendesis. Dalam hal era, ini sangat berbeda. Bisakah Anda mengklarifikasi? Saya juga tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Baik. Ibu Ju,
Dari mana kotak mutiara ini berasal? Bisakah Anda memberitahu saya? Seorang teman memberikannya kepada saya. Oh. Lihat. Di dalam, ada goresan. Lihat, ini baru ditambahkan. Apa yang terjadi di sini? Anda benar-benar seorang master. Anda dapat melihat semuanya. Saya berhasil. Saya tidak mengenali kualitas sebelumnya. Saya menggunakan kotak ini untuk menampung sedikit perhiasan dan semacamnya. Ini lelang hari ini. Yang dijual dengan batu permata. Perhiasan emas dan semacamnya. Install saja mereka yang skeptis. Oh. Tidak ada yang tahu. Nona Ju, teman ini. Siapa itu? Semuanya, simpan ini. Mereka memberikannya dengan sekejap. Kotak kelas harta karun. Dan seluruh kotak ini. Perhiasan. Hai. Jelas tidak. Mungkin orang yang tidak dikenal. Tidak memberitahu Anda. TSK. Tidak dapat diungkapkan. Oh hahaha. Nona Ju itu. Apakah itu bersedia berpisah dengannya? Berikan padaku. Dengan sukarela, rela. Saya tidak tahu tentang Nona Ju. Berapa harga yang ingin Anda jual? Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Mungkin di lelang sebelumnya. Beberapa juga muncul. Kotak perhiasan yang terbuat dari tatahan mutiara. Tidak sebesar milik Anda. Pengerjaannya tidak sehalus milik Anda. Dan tentu saja bukan gaharu. Saat itu, harganya dilelang. Total 2.000. Total 2.000. Jika Anda memiliki ini, silakan dan tembak. Pasti harganya lebih dari 200.000. Namun, mengingat situasi saat ini di Tiongkok, mungkin tidak akan terlalu nyaman. Bidikan atas. Memang, jika seseorang cemburu, seorang pelapor, kita perlu mengklarifikasi sumbernya. Ini masalah yang cukup merepotkan. Hehe. Lihat. Ibu Ju, saya bersedia membayar 25 juta. Apakah Anda bersedia menjualnya kepada saya? Aku akan menjualnya kepadamu. Oh wow. Sungguh. Hahaha. Ibu Ju. Baiklah. Menyegarkan. Hahaha. Mulai sekarang, Nona Ju tidak menginginkan itu. Apalagi, barang koleksi yang bagus. Ingatlah untuk menelepon saya. Hehe. Baiklah. Saya akan memilikinya lagi di masa depan. Barang bagus apa? Saya akan segera menghubungi Anda. Anda murah hati. Baiklah, baik-baik saja. Hahaha. Kotak ini dijual dengan harga setinggi itu. Ditambah hasil lelang sebelumnya. Itu puluhan juta. Baru-baru ini, tidak perlu menjual barang antik lagi. Kak, kamu punya uang. Tuan Xiao. Tuan Xiao. Hahaha. Selamat. Menerima harta karun lain. Hari sudah larut. Kami akan pergi sekarang. Oh, oke. Terima kasih banyak. Oh, benar. Ini untuk Anda berdua. Sedikit persiapan. Hadiah selamat datang kecil. Jangan jijik. Ini bisa menerima hadiah dari Tuan Xiao. Kami benar-benar merasa terhormat. Bagaimana dia bisa berani menunjukkan penghinaan sekecil apapun? Tuan Xiao. Terima kasih. Saya sangat suka ini. Ayo keluar dulu. 10.000, 10.000. Total 100.000, 1 juta, dan 10.000. Lebih dari 50 juta. Malam itu, dia menghasilkan lebih dari 50 juta. Ini. Oh wow. Di mana iblis atau iblis ini? Nenek moyang. Saya. Cucu cicitmu ke Yuan. Hehehe. Menghela nafas. Nenek moyang. Jubah piton Anda cukup mengesankan. Sepertinya. Hidup dengan baik di ibu kota. Lihatlah pemandangan. Itu hanya cangkang kosong. Apa yang terjadi? Keponakan saya, Kaisar Jianwen, menunjuk saya sebagai Grand Marshal of the Nation. Berikan aku sebuah rumah besar. Dibandingkan dengan tempat tinggal saya di Anjing, seharusnya 10 kali lebih besar. Setiap makanan memiliki ikan dan daging. Selain itu, dia bahkan memberiku 50 penjaga. Sebenarnya, dia hanya ingin membawaku, terkurung di dalam ibu kota. Izinkan saya tidak dapat menghubungi pasukan saya. Kaisar ini benar-benar waspada padamu. Kaisar Jianwen, selalu ingin melemahkan negara-negara bawahan, masih ingin membawaku, tentara raja yang menyekat tangannya. Jika pasukan raja yang saya mengkhianati, pada gerakan sekecil apapun, pengawal kekaisarannya, mereka akan segera menekannya. Pada saat itu, saya tidak akan memiliki kekuatan atau pengaruh. Jalan buntu di depan. Baik. Dia tidak pernah kembali. Tidak perlu khawatir tentang masa depan. Nenek moyang, pernahkah dia memperlakukanmu terlibat secara fisik? HMPH. Bulan lalu, dia melakukannya dengan dalih menikmati teh. Dia memberiku sekotak kue kering. Saya meminta para penjaga mencicipinya terlebih dahulu. Kemudian, saya mengalami muntah dan diare selama 3 hari. Dan minggu lalu, saya kembali dari istana. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan perampok. Perampok itu cukup terampil. Jelas, mereka terlatih. Untungnya, saya memiliki penjaga pribadi di dekatnya. Cai beruntung lolos dari bencana. Sudah berakhir. Ini adalah tingkat rata saya. Klien utama VIP. Jika dia dibunuh oleh Kaisar Jianwen, mereka sudah mati. Di mana saya harus mencari pembeli yang begitu murah hati?
rantai emas, perhiasan antik. Dan di masa depan pesanan terus masuk. Tidak, itu tidak boleh. Dia sama sekali tidak bisa dibiarkan mendapat masalah. Ini sapi perah saya. Tanpa siapapun, Anda tidak bisa kehilangannya. Ah, leluhur, Anda harus sangat berhati-hati. Kaisar Jianwen itu, dia gagal berhasil sekali. Dia pasti akan kembali. Kedua kalinya. Anda sendirian sekarang. Sendirian, saya tetap di ibu kota. Anda harus tetap waspada. Jangan biarkan siapapun mengambil keuntungan dari ini. Menghela nafas, cicit perempuan. Jangan khawatir. Saya sekarang makan setiap kali makan. Selalu orang-orang di sekitar saya yang mencicipinya terlebih dahulu. Jika Anda pergi keluar, saya juga membawa pengawal pribadi bersama saya. Saya tidak akan membiarkannya pergi. Peluang untuk mengambil keuntungan. Bagaimanapun juga, itu leluhur. Kali ini, Anda kembali ke ibu kota. Di sisi pasukan Raja Yan, meskipun dia telah menimbun persediaan sebelumnya, tapi biskuit terkompresi itu mungkin juga tidak akan cukup. Seperti ini, saya akan membelikan Anda produk lain. Adapun harganya, sama seperti sebelumnya. Lihat, Anda menggunakan batangan emas. Atau apalagi yang harus digunakan? Menghela nafas. Ada apa? Cicit perempuan, dan benar-benar tidak menyembunyikannya. Saya sekarang, meskipun dia dihormati sebagai marsekal yang menjaga bangsa, tapi sebenarnya, saya tidak punya lagi. Militer. Koordinasi pengeluaran militer. Militer membayar pasukan Raja Yan, sekarang. Dikeluarkan langsung oleh Istana Kekaisaran, di tanganku. Dan hanya bulanan. Ini hanya masalah sepele, 100 koin wen. Singkirkan para pelayan. Dan pengawal pribadinya sendiri, benar-benar tidak ada biaya tambahan. Untuk melakukan pembelian, 200 wen. Ini terlalu berlebihan. Ini dibandingkan dengan sebelumnya, jalan masih panjang. Kaisar ini, dia. Iya. Sebelumnya, ketika dia bersama pasukan Pangeran Yan, beberapa disita. Properti keluarga kaya. Dan Anda masih dapat memiliki aset tambahan, sumber dari Anda. Tapi sekarang di ibu kota. Dipantau setiap hari. Bahkan pergi keluar membutuhkan laporan. Belum lagi, belum lagi. Ini dia. Tunggu sebentar. Ju Yunshu, kan? Mutiara yang Anda beli telah tiba. Tanda tangan untuk itu. Mutiara. Cicit perempuan. Ini. Ini sebenarnya kurir. Izinkan saya menggambarkannya seperti ini. Nenek moyang, ini setara dengan saya membeli sesuatu di tempat ini. Namun, bos mereka membawanya kepada saya. Dikirim ke pintu Anda. Heh. Menghela nafas. Apakah itu bagus? Itu benar-benar mutiara. Tanpa diduga, generasi muda saya sudah kelimpahan seperti itu. Oh sayang. Saya memang menjalani kehidupan yang sangat makmur sekarang. Tapi mutiara ini, itu benar-benar tidak berharga banyak. Ini balasan streaming langsung saya. Menghabiskan 99 yuan untuk mengambilnya. Buatan. Apakah ini benar-benar berharga di daerah Anda? Tentu saja. Mutiara ini tidak pernah murah. Di tempat kami, mereka selalu menjadi keluarga kaya. Hanya dengan begitu mereka dapat membelinya. Nenek moyang kita ada di ibu kota. Tiba di kota cucu kekaisaran. Tidak ada uang di tangan, tidak dapat melakukan pembelian. Tapi dia adalah Raja Yan dari dinasti Ming. Bahkan tanpa gaji militer. Yang kuat dan berkuasa di ibu kota. Pasti ada permintaan, bukan? Mutiara ini tidak dianggap sebagai papan atas di zaman modern. Tetapi di zaman kuno, mungkin itu barang langka. Menghela nafas, mengerti. Nenek moyang. Apakah ini mudah dijual di sini? Maksud saya, jika saya mengambil ini, aku akan mengambilnya kembali untukmu. Anda berada di sana. Bisakah Anda menjualnya di sana? Mereka laris manis. Mutiara ini bersama kita. Itu selalu tak ternilai harganya dan tidak tersedia, bahkan jika itu bubuk mutiara. Dan itu banyak orang. Mereka berebut untuk membelinya, jika Anda bisa membawanya. Saya dapat membantu Anda menjualnya. Baiklah, bangkit dan makmur. Haha. Ngomong-ngomong, menghela nafas. Yang ini, untuk Anda. Baiklah kalau begitu. Apa ini lagi? Hal ini. Baik dari segi bentuk atau penyempurnaan. Mereka semua lebih berharga daripada batangan emas yang pernah mereka lihat sebelumnya. Itu jauh lebih indah. Nenek moyang, emas ini. Apakah sama dengan batangan emas dari sebelumnya? Ini sedikit berbeda. Oh, ini emas Linzi. Itu adalah hadiah dari Kaisar Jianwen. Berharga tak tertandingi, tapi itu tidak bisa dihabiskan. Berharga tak terukur, namun tidak bisa langka. Nenek moyang. Ini emas palsu. Menghela nafas. Tidak. Ini adalah emas dari jagat unicorn. Kapan pertama kali dibuat? Faktanya, itu semua untuk digunakan persembahan kurban kerajaan. Dan beberapa di antaranya, itu dimaksudkan untuk diberikan sebagai hadiah kepada para pendeta. Ini adalah emas dari jagat unicorn. Itu tidak boleh beredar di pasar. Jika itu beredar di pasar, itu adalah ketidakhormatan yang serius kepada kaisar. Emas yang tidak dapat digunakan. Pegang di tangan Anda. Dan ubi jalar panas. Apa bedanya? Artinya, adapun Kaisar Jianwen, dia memberi Anda hadiah. Dan 100 tael emas. Dan semuanya. Emas Linzi yang sangat berharga. Tapi sekarang itu ada di tanganmu. Tapi itu tidak bisa digunakan. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, bukan? Menghela nafas. Nenek moyang. Anda memberi saya semua ini sekarang. Jika suatu hari, kemudian Kaisar akan datang menemuimu. Emas Linzi yang saya berikan kepada Anda. Tunjukkan padaku. Saat ini. Apa yang akan Anda lakukan? HMPH. Pertapa memiliki rencana cerdasnya sendiri. Sepasang tongkat Rui Giok itu. Jangan menjualnya dulu. Yang ini. Anda dapat menjual apapun yang Anda inginkan. Kemudian jadi saya kembali dulu. Menghela nafas. Hehe.
Datang, hai, datang, hai. Pangeran Yan, pertunjukan macam apa ini? Tidak ada libur, tidak ada festival. Undang kami untuk minum. Iya. Pangeran Yan ini, tetapi bahkan kaisar. Mereka adalah orang-orang yang ditakuti semua orang. Bagaimana mereka bisa mengundang saya? Kami anak-anak kaya. Dan bangun untuk minum. Mari kita bicara tentang Raja Yan, sangat dekat. Saat fajar, kediaman pangeran yang terbalik dengan perahu. Akankah kita terseret ke dalam hal ini? Yang mulia. Ada yang salah. Yang mulia. Sembrono. Ada apa? Tidak bisakah Anda kembali dan membicarakannya? Mengganggu suasana hatiku yang halus. Ya ampun, Raja Yan. Rumah besar itu telah dirampok. Saya sudah melaporkannya ke pihak berwenang. Silakan cepat kembali. Bertemu bandit. Apakah Anda kehilangan sesuatu? Pintu gudang Anda telah terbuka. Di dalamnya ada beberapa foto dari beberapa hari yang lalu. Bagaimana dengan hal-hal yang diberikan Yang Mulia? Apa katamu? Modal. Semuanya hilang. Barang-barang yang dianugerahkan Yang Mulia dicuri. Itu adalah hadiah kekaisaran. Yang Mulia. Komandan Liu. Apa yang sedang terjadi? Menurut survei kami, gudang Anda, itu benar-benar dijarah, benar-benar kosong. Pencuri ini seharusnya dari di sudut timur laut Marshall S. Mansion. Pohon besar itu masuk. Kita masih perlu mengundang pangeran. Buat daftar. Jelaskan dengan jelas apa yang hilang. Saya akan menunggu. Juga baik untuk mengikuti peta dan menemukan kuda terbaik dan untuk menyelidiki barang curian. Oh Komandan Liu yang terhormat. Tidak perlu daftar periksa hal-hal. Ya ampun, apa yang diberikan kaisar? Tentu saja, baru saja kehilangan sesuatu. Pangeran Yan. Selain hadiah kekaisaran di gudang Anda. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Oh sayang. Komandan Liu, Anda tidak tertawa. Saya mengikuti mendiang kaisar. Dia berubah dari pengemis menjadi prajurit berat. Yang satu miskin dan yang lainnya bersih. Sejak hadiah diberikan. Di belakang rumah Pangeran Yan. Gaji bulanan saya yang sedikit. Semua itu dikirim ke rumah merah mabuk. Biasanya, makan ayam saja. Makan sayuran atau semacamnya. Mereka juga mengandalkan halaman belakang untuk berkultivasi. Tidak ada yang berharga. Apa yang harus dimasukkan ke dalam gudang? Sama sekali tidak. Ambil pakaian mengemisku. Masukkan ke dalam. Pangeran Yan ini benar-benar menyedihkan. Bagaimanapun, dia masih Pangeran Yan. Bahkan tidak ada sedikit tabungan perak. Siapa sangka, pesta bunga malam ini. Dia benar-benar menggunakan Raja Yan. Gaji bulan ini. Menghela nafas. Hehehe. Saya pergi. Hei, kamu tidak perlu menyelidiki lagi. Paman Pangeran Yan. Kudengar rumahmu dirampok kemarin. Hari ini, Anda datang untuk meminta saya menyelesaikan kasus ini untuk Anda. Melapor kepada Yang Mulia. Itu benar. Belum lama ini, hal-hal yang telah dianugerahkan Yang Mulia kepadaku. Saya tidak berani bergerak. Tanpa diduga, itu benar-benar dicuri oleh pencuri kecil itu. Yang Mulia, saya ingin mengundang Anda juga. Dan beri aku beberapa hadiah lagi. Untuk menghidupi keluarga. Saya ingin mengundang Anda juga. Dan beri aku beberapa hadiah lagi. Untuk menghidupi keluarga. Paman Pangeran Yan. Anda sebenarnya semiskin ini. Yang Mulia. Saya bisa makan terlalu banyak. Gaji bulanan di rumah. Saya sudah lama memakan semuanya. Hahaha. Baiklah, baiklah. Kemudian hadiahi Raja Yan. Dan 300 tael perak untuk prasasti. Bagaimana, Pangeran Yan? Dia merasa bahwa saya telah memberikan terlalu sedikit. Yang Mulia. Saya tidak berani. Tidak sama sekali. Yang Mulia telah memberi saya hadiah yang terlalu sedikit. Itu karena saya makan terlalu banyak. Dalam hal ini, saya akan datang setiap bulan. Yang Mulia, datanglah ke sini untuk memukul angin musim gugur. Ini benar-benar tidak baik. Lagi pula, saya bosan di ibu kota. Jadi, saya dengan sungguh-sungguh memohon kepada Yang Mulia, izinkan saya untuk tetap di ibu kota. Lakukan bisnis. Untuk mendukung anggota rumah tangga. Naik dan turun. Bagaimana mungkin ada pangeran saat ini, secara pribadi terlibat dalam bisnis? Dan Anda masih mengungkit ini. Dia membawanya ke aula tahta emas untuk menjelaskan. Bukankah itu hanya memalukan? Saya tidak tahu. Bisnis seperti apa yang ingin dilakukan Pangeran Yan? Hehehe. Saya ingin melakukan itu. Dicintai oleh wanita. Perhiasan. Bisnis pemerah pipi dan guas. Raja Yan masih memiliki kemampuan seperti itu.
Saya tidak mengerti apa yang digunakan para wanita itu. Dia juga tidak akan memilih apa yang digunakan wanita itu. Namun, Yang Mulia menganugerahkan ini kepada saya. Para pelayan itu. Mereka mengerti. Dan juga, saya tidak punya modal. Saya ingin meminjam modal dari Yang Mulia. Saya ingin mempersembahkannya kepada Yang Mulia. Pinjam modal. Tahun ini, akan dikembalikan kepada Yang Mulia. Baiklah. Kemudian saya akan meminjamkannya kepada Pangeran Yan. 500 tael perak. Jika Anda mendapat untung, kemudian berikan 500 tael perak ini. Dan cukup mengembalikannya kepadaku. Anda dapat menyimpan tambahan untuk diri Anda sendiri. Jika Anda kehilangannya. Ini adalah kejahatan menipu kaisar. Patuhi dekret kekaisaran. Hidup kaisar, panjang umur, panjang umur, panjang umur. Nenek moyang. Mengapa Anda datang sore ini? Saya di sini untuk mendiskusikan bisnis dengan Anda. Bisnis. Nenek moyang. Bisnis macam apa ini? Oh, mutiara. Dan para wanita itu menggunakannya. Pemerah pipi, bubuk, dan sebagainya. Dia bertanya-tanya apakah Yunshu masih memilikinya. Tentu saja ada. Dan masih banyak lagi. Saya hanya tidak tahu. Leluhur, jenis apa yang kamu inginkan? Saya tidak begitu mengerti. Lihat apa yang cocok. Saya hanya akan mengambil beberapa kembali. Biarkan mereka melihat. Sungguh kebetulan. Saya baru saja membeli beberapa baru-baru ini. Lihat. Ini, awalnya disediakan untuk diri saya sendiri. Lihatlah dan lihat apa yang bagus yang tersedia. Ambil kembali saja. Kemudian saya akan melakukannya ketika saatnya tiba. Aku akan menimbunmu lagi. Ini. Bagaimana mereka digunakan? Oh, izinkan saya mengajari Anda. Yang ini. Dia berseru di antara kamu. Pemerah pipi. Dioleskan ke mulut. Oh. Kelihatannya bagus, bukan? Begitulah cara kempek bubuk digunakan. Sudahkah Anda mempelajarinya? Apakah ada sesuatu yang tidak Anda mengerti? Yang ini. Meskipun saya tidak terlalu mengerti. Namun, hal-hal ini. Apakah itu hanya rumah gadis biasa? Mereka semua harus tahu bagaimana melakukannya. Saya pikir begitu. Bagaimanapun, dia suka berdandan. Pelajari sekaligus. Hahaha. Baik. Kira-kira berapa banyak yang sesuai untuk dijual? Nenek moyang. Saya tidak benar-benar tahu. Tukarkan dengan uang kami. Bagaimana cara menghitungnya? Tapi izinkan saya mengatakannya seperti ini. Tumpukan barang ini. Kasar. Pekerja biasa. Gaji lebih dari setengah bulan. Oh. Kemudian saya mengerti. Terima kasih, cicit perempuan. Hei, tidak perlu terlalu sopan. Semua orang berpura-pura pergi. Lihat mana yang paling cocok. Aku akan membawamu masuk lagi. Oh, kita semua berada di sisi yang sama. Yang Mulia. Ya Tuhan. Wajahmu terlihat seperti pantat monyet. Terapkan lebih sedikit. Haha. Alis Anda. Itu terlihat seperti serangga. Lewati beberapa pukulan. Hei, jangan katakan itu. Hal ini sangat halus. Dan itu masih sangat melembabkan. Lihat, semuanya bintik-bintik di wajah saya. Mungkinkah Anda tidak bisa melihatnya? Saya tidak bisa melihat lagi. Tidak ada sedikit pun yang tersisa. Wajahnya juga terlihat sangat halus. Pangeran itu luar biasa. Kalian semua. Apakah menurut kalian semua hal ini berguna? Hahaha. Baik. Jika saya berhasil ini, toko pemerah pipi. Apakah Anda bersedia membeli ini? Yang Mulia. Apakah benda ini mahal? Jika sangat bagus, pasti mahal. Tumpukan barang ini. Kasar. Pekerja biasa. Gaji lebih dari setengah bulan. Mahal. Hanya hal kecil ini. Dan memperoleh 1 tael perak per kotak, 2 perak per kotak. Sangat murah. Yang Mulia, dengan harga ini, saya khawatir para wanita di ibu kota ini. Semua orang datang untuk bertarung seperti orang gila. Tepat. Kotak kecil ini bertahan lama. Keluarga dengan sedikit uang cadangan. Saya tidak ingin membelinya. Dan pensil alis ini, dibandingkan dengan apa yang Anda jual di luar, semua jenis siput Daikin jauh lebih baik. Mereka juga tidak mengotori tangan Anda. Dan gambarnya halus. Yang Mulia, hanya kemasan barang-barang ini. Kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika ada tamu yang bertanya, dari mana hal-hal ini berasal?
Bagaimana kita harus mengatakannya? Ah, sebenarnya, saya berasal dari pedagang barat. Barang yang disimpan. Pedagang barat itu, saya pernah bertarung dari bandit. Dia menyelamatkannya. Jadi dia ingin lunasi utangnya, baru kemudian melakukannya untuk saya. Bagaimanapun, ini artinya saluran pengadaan. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Bagaimanapun, selama saya bisa masuk, itu sudah cukup. Hahaha. Yang mulia, jika kesepakatan ini berhasil, mulai sekarang, benda ini, bisakah Anda memberi kami beberapa? Sebenarnya, Anda datang ke kediaman. Sudah beberapa waktu. Beberapa kata. Aku masih perlu menjelaskan hal-hal padamu. Inilah situasi di kediaman saya. Anda sudah melihatnya. Yang satu miskin dan yang lainnya bersih. Mendukung begitu banyak dari Anda. Ini masih cukup sulit. Jika itu adalah toko pemerah pipi saya, mulai mengemudi. Apakah Anda ingin pergi ke toko pemerah pipi? Jadilah penjaga toko. Jika Anda mau, aku akan membayarmu upah. Bagaimana menurut Anda? Senang memiliki gaji. Saya bersedia. Dan saya. Ada banyak pekerjaan yang harus datang selanjutnya. Dia ingin membeli dari Yunshu lagi. Dia juga perlu belajar pengalaman bisnis. Datang. Selamat datang. Ah, Yang Mulia Pangeran Yan, mengapa Anda tidak diizinkan masuk? Maaf tentang itu. Tempat itu sudah penuh. Untuk menghindari pengaruhnya, bagaimana dengan pengalaman berbelanja semua tamu terhormat kami? Tolong, semuanya, beristirahatlah sejenak di luar. Tamu yang menunggu harus tenang dan sabar. Toko kosmetik Wenji kami telah menyiapkan sup plum asam untuk semua orang. Itu terlalu murah hati. Sup plum asam ini, biasanya, harganya 20 yen per mangkuk. Ini adalah waktu yang dihabiskan untuk mengantri. Ada juga sup plum asam gratis untuk diminum. Itu luar biasa. Ini terlihat sangat bagus. Lihat ini. Wah, ini sangat indah. Yang ini toko kami. Paket khusus yang baru diluncurkan. Dalam lukisan ini, ada 4 warna pemerah pipi. Dan selain itu, ada kemampuan untuk melakukannya. Krim untuk menutupi bintik-bintik. Dan cermin. Dan 2 pensil alis. Tapi hanya ini yang ada. Harganya 30 tael perak. Jika Anda membeli secara terpisah, harganya akan lebih tinggi lagi. Menghela nafas. Tinggalkan aku 2 kotak. Saya ingin menggunakan bubuk ini sendiri. Stabil. Saya ingin memberikannya kepada ibu saya. Saya ingin 5 kotak. Saya juga menginginkannya. Saya juga menginginkannya. Saya ingin 10 kotak. Jangan ambil, jangan ambilnya. Tinggalkan saya 5 kotak. Saya ingin 10 kotak. Jangan ambil, jangan ambilnya. Terjual habis. Hai pelanggan. Hari ini, barang-barang kami. Itu sudah terjual. Berapa banyak orang yang ada? Bagaimana itu terjual habis? Itu adalah Yang Mulia Pangeran Yan. Kami semua mengantre. Sudah hampir setengah jam. Oh, saya benar-benar minta maaf. Tamu yang terhormat, saya hanya pria yang kasar. Saya benar-benar tidak mengharapkannya. Pembukaan hari pertama. Bisnis bisa sebagus ini. Saya telah menyiapkan 300 kotak hadiah. Semuanya telah terjual habis. Hei, mari kita lakukan ini. Siapapun yang mengantri hari ini. Tapi tidak. Bagaimana dengan pelanggan terhormat yang membeli barang? Di sini, kupon telah disiapkan. Semua orang dapat menggunakan kupon ini. Pada hari yang lain, saat Anda datang untuk berbelanja, Anda bisa mendapatkan diskon 1 tael perak. Diskon. Beri saya kupon. Saya juga menginginkannya. Saya juga menginginkannya. Beri saya 1. Semuanya. Saya berpikir, oh tidak. Artinya, 300 set terjual dalam 1 hari. 1 batch dijual seharga 30 tael perak. Pada hari Anda, itu dijual lebih dari 9 kian dan tael. Wah. 1 galiang. Saya menyimpannya untuk diri saya sendiri. Dia mengembalikan 500 tael kepada Kaisar. Masih ada 500 tael. Aku memberikannya kepada pelayan itu. Ke bawah. Semuanya ada di sini. Mari kita perlakukan ini seperti itu. Batch pembayaran berikutnya. Saya melakukan beberapa perkiraan. Apa batch berikutnya? Diperkirakan harganya 10.000 set. Harga pembelian 1 set adalah 340 yuan. 10.000 set berarti 3,4 juta. Tapi seluruh kotak ini, 100 batangan emas penuh. Itu bisa dijual dengan total 80 juta. Itu dirilis. Menghela nafas. Cicit perempuan. Beri saya surat yang pasti. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Siapkan 10.000 set ini. Kami adalah pelanggan di toko pemerah pipi. Mereka semua mendesak saya. Dia bilang dia ingin membeli lebih banyak lain kali. Mengirimkannya ke saudara perempuan saya. Oh sayang. Nenek moyang, jangan khawatir. 10.000 set, ya memang bukan jumlah yang kecil. Saya perlu mencari pemasok. Dia mungkin tidak memiliki stok sebanyak itu. Tidak apa-apa, saya akan menemukan beberapa saluran untuk mentransfer barang. Jangan khawatir, dalam 3 hari, saya jamin Anda akan mendapatkan semua barang. Hai. Bos Lee. Terakhir kali. Temukan pesanan yang Anda pesan. Ingat, bukan? Ini kumpulan kosmetik. Iya. Saya masih ingin lebih. 10.000 set. Oh sayang. Shushu. Apakah Anda berencana untuk memulai pabrik kosmetik? Saya hanya memiliki stok 200 set di sini, dan dapat dipindahkan dari lumbung umum. Dibutuhkan setidaknya 2 hari. Baiklah, ayo pergi. Saya tahu barang-barang Anda pasti tidak cukup. Tidak apa-apa, buat saja sebanyak yang Anda miliki. Ke bawah. Saya bisa memesan dari pemasok lain. Selamat tinggal. Memberi makan ceng-ceng, bayi. Apakah ada kabar baik?
Bukan kabar baik. Tapi ada sesuatu yang penting. Terakhir kali, saya membeli kotak mutiara Anda untuk Anda, Tuan Xiao itu. Izinkan saya bertanya, apakah ada barang antik serupa? Dia ingin membantu museum mengumpulkan beberapa barang. Oh, benar. Terakhir kali, Anda meminta saya untuk menukarnya dengan batang emas. Saya sudah mentransfer Anda ke pemegang kartu. Total 4.000 10.000. Lihat. Menghela nafas. Maksudmu, Tuan Xiao? Kamu masih menginginkannya, ya? Selesai. Tuan Xiao. Bisakah Anda membantu saya dengan telapak tangan dan mata? Beberapa ini, saya benar-benar tidak bisa menilai-nilainya. Ini adalah emas Linzi. Iya. Ini dilemparkan selama dinasti Ming. Lihatlah keahliannya. Ini adalah metode Royal Mint. Lihat ini. Akhir dari pola awan. Hanya dipersembahkan dengan pengorbanan kerajaan. Persediaan kekaisaran. Itu sebabnya ukiran itu sangat indah. Cushu. Hal ini, dibandingkan dengan batang emas dari terakhir kali, ini lebih dari 10 kali lebih halus. Iya. Dari mana asalnya? Bukankah seharusnya diberikan oleh seorang teman? Oh, Tuan Xiao. Itu benar, teman saya dan saya. Tak satu pun dari kami tahu berapa nilainya. Saya berpikir untuk meminta Anda untuk membantu melihatnya. Hehe. Ibu Ju. Apakah Anda tahu ini? Apakah nilai emas Linzi? Tidak tahu. Tapi terakhir kali, saya melakukannya. Dia pernah menjual batang emas. 10 tael batangan emas. Apa yang dijual adalah 800 masing-masing. Yang ini. Ini biasa saja. Para pejabat dinasti Ming melemparkan batangan emas. Itu benar. Dihitung sesuai dengan gram. Itu saja. Lebih dari 200 per gram. 10 tael batangan emas dapat dijual seharga 800.000. Itu karena terlalu sedikit orang yang bertahan. Tapi kuku unicorn ini berwarna emas. Ini secara eksklusif digunakan untuk pengorbanan kerajaan. Itu telah digali di dalam negeri sejauh ini. Tidak lebih dari 5 buah. Dan semuanya adalah fragmen. Itu saja. Nilai jumlah ini. 3 juta. 30 juta. 30 juta masing-masing. Tuan Xiao. Apakah Anda yakin Anda membacanya dengan benar? Yang ini adalah jari kaki unicorn emas. Itu 30 juta. Lihatlah era Dajing Tianqi ini. Prasasti. Dan bentuk kuku domba ini. Ini khusus untuk keluarga kerajaan. Pengorbanan menggunakan emas. Kembali ketika itu dilemparkan. Sejumlah kecil juga dicampur. Emas merah. Tekstur, ya, dibandingkan dengan emas biasa. Lebih murni. Tahun lalu. Lelang luar negeri. Hanya satu yang dilelang sekali. Fragmen emas Linzi dinasti Song Selatan. Dan itu difilmkan. 1.000. 2 juta. Milik Anda sudah lengkap. Jejak kaki kilin dari dinasti Ming Agung terbuat dari emas 30 juta. Saya masih konservatif. Jika ini diambil ke luar negeri. Lelang. Ini akan lebih tinggi lagi. 30 juta masing-masing. 50. Itu 1,5 miliar. Dulu saya berpikir saya adalah diri saya sendiri. 50 juta sudah menjadi kekayaan yang tiba-tiba. Baru sekarang saya mengetahuinya. Nenek moyang, ini pada dasarnya adalah kursi bergerak tambang emas. Menghela nafas. Shushu. Mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Mungkinkah itu keluar dari pikirannya? Tidak bodoh. Tidak bodoh. Sejujurnya, saya tidak mengharapkannya. Kamu bilang temanku, beri aku sesuatu dengan santai. Bagaimana ini bisa begitu berharga? Hahaha. Nona Ju, betapa beruntungnya. Orang lain tidak dapat membandingkan. Tapi ini adalah emas dari kuku unicorn. Terlalu berharga. Jika Anda ingin bergerak, yang terbaik adalah berdagang secara pribadi. Hindari beberapa di antaranya. Tidak ada masalah yang tidak perlu. Jika Anda ingin bergerak, saya temui beberapa kolektor luar negeri. Jika Nona Ju bersedia, saya bisa menghela nafas membantu Anda menghubungi. Terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan Xiao. Tapi sekarang, saya belum berencana untuk menjualnya. Saya akan membiarkannya untuk saat ini. Tunggu sampai nanti. Jika saya membutuhkan sesuatu, saya pasti akan datang kepada Anda. Hei hai. 50 kukulin emas. Itu 1,5 miliar. Anda sekarang, keluarga kaya sejati. Mulai sekarang, aku akan bergaul denganmu. SHH. Hehehe. Tuan Xiao. Mulai sekarang, jika ada sesuatu yang tidak saya mengerti, aku masih harus sering kembali untuk bertanya padamu. Oke, dan melapor kepada Yang Mulia. Raja You secara pribadi mendirikan bengkel di wilayahnya, dan pajak yang dipotong. Raja Qi selanjutnya memanjakan pelayan rumah tangganya, merebut ladang rakyat secara paksa, dan memenangkan hati rakyat jelata, dan menyimpan kebencian yang cukup besar. Berbagai pangeran menjalankan urusan mereka. Dia menjadi benar-benar sembrono. Selama masa mendiang kaisar, para pangeran masih menghitung dan mengumpulkan beban mereka. Saya baru saja naik tahta. Beberapa orang lupa aturannya. Masalah ini. Apa pendapat Anda? Ini.
dan melapor kepada Yang Mulia. Saya baru belajar dari Departemen Rumah Tangga Kekaisaran. Di bawah yurisdiksi kediaman Pangeran Yan, toko bubuk Wenji. Itu menghasilkan keuntungan bulan lalu, 50.000 tael perak. Selain itu, ada banyak wanita kuat di istana. Mereka semua mempercayakan koneksi mereka ke kediaman Pangeran Yan. Hanya untuk pemesanan, set hadiah terbaru. 50.000 tael. Toko pemerah pipi. Keuntungan seperti itu. Sepertinya Judi adalah orang-orang. Ini adalah upaya rahasia untuk memenangkan hati orang-orang. Huang Zicheng, kalian berdua ikuti saya. Kaisar mengadakan diskusi di ruang kerja para menteri tinggi lainnya. Saya akan menarik diri untuk sementara. Saya mematuhi perintah kekaisaran. Hahaha. Saya benar-benar tidak mengharapkannya. Bisnis wanita ini dalam pemerah pipi dan bubuk. Itu sebenarnya menghasilkan lebih banyak uang daripada berperang. Jika hal-hal terus berjalan seperti ini, bulan depan, skala pengadaan kami ini akan berkembang. Yang Mulia, barang antik yang Anda minta untuk saya sortir. Semuanya ada di sini. Saya sengaja memilih beberapa. Kondisi baik, tidak ada penyok atau goresan. Pangeran, lihat dan lihat apakah Anda puas. Tidak buruk. Barang-barang ini, di zaman modern, itu harus bernilai banyak uang. Oh, sekarang, mari kita lakukan kosmetik di gudang. Berapa lama lagi bisa dijual? Melapor kepada Yang Mulia. Itu masih bisa bertahan selama sekitar 10 hari. 10 hari. Maka saya harus bergegas dan menyimpan stok. Oh, cepat dan simpan barang antik ini. Jangan biarkan orang luar melihat Anda. Dipahami. Baru saja, kata-kata Kasim Lee. Kalian berdua mendengarnya. Judi meminjam toko pemerah pipi, menghasilkan banyak uang dan menghasilkan banyak uang. Dia juga mencoba memenangkan hati yang kuat. Hatinya pantas dihukum. Sekarang, para penguasa feodal bertindak arogan. Masalah pengurangan negara bawahan tidak dapat lagi ditunda. Beritahu saya. Dengan siapa saya harus memulai? Yang Mulia, menurut saya, sangat tepat untuk pertama kali menelanjangi Pangeran Yan Judi. Judi memegang kekuatan militer tentara keluarga Yan. Dan dia telah beroperasi di Beiping selama bertahun-tahun. Kekuatan terbesar. Jika kita terlebih dahulu melucuti pangeran lain, Judi pasti akan menjadi waspada. Saya khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Orang hebat Ki. Anda salah dalam apa yang Anda katakan. Meskipun Raja yang memegang kekuatan besar, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, dan tidak ada tindakan ilegal. Jika seseorang dengan gegabah memotongnya, akan sulit untuk memenangkan rasa hormat rakyat. Apa yang dikatakan Huang Zicheng masuk akal. Saya baru saja naik tahta. Dan terlebih lagi membutuhkan alasan yang dibenarkan untuk mengirim pasukan dan menyampaikan perintah kekaisaranku. Dia segera mengirim seseorang ke Kaifeng. Dan melucuti wilayahnya Raja You. Dan mengantarnya ke ibu kota. Dan diserahkan ke pengadilan klan kekaisaran untuk dibuang. Yang Mulia. Sama sekali tidak. Judi adalah ancaman terbesar. Pikiranku sudah diputuskan. Tidak perlu kata-kata lebih lanjut. Saya akan menyerahkan masalah ini kepada kalian berdua. Saya mematuhi perintah kekaisaran. Dilaporkan. Yang Mulia, laporan mendesak tiba dari Kaifeng. Yang Mulia Raja You. Yang Mulia Pangeran You telah dilucuti dari wilayah kekuasaannya. Dikawal ke ibu kota. Apa? Raja You. Raja You sebenarnya dilucuti wilayahnya. Yang Mulia. Tampaknya rencana Yang Mulia untuk mengurangi kekuasaan penguasa feodal itu sudah dimulai. Raja You hanyalah langkah pertama. Selanjutnya, itu mungkin Pangeran Qi dan Xiang. Dan akhirnya, Yang Mulia. Saya menunggu Yang Mulia. Menuju rasa hormat. Bisnis toko pemerah pipi, itu hanya untuk menghidupi keluarga. Tidak pernah berpikir dua kali. Yang Mulia, mengapa mereka masih menargetkan klan kekaisaran? Yang Mulia. Sebelum Yang Mulia naik tahta, dia akan khawatir bahwa para pangeran akan memegang tentara dan memperkuat diri mereka sendiri. Sekarang berkuasa. Secara alami, mereka harus melenyapkan YRI terlebih dahulu. Raja You tidak memiliki pasukan atau pengaruh yang paling mudah ditangani. Ini masalahnya. Menyelidiki hati semua pihak. Tentu saja, saya punya cara. Pasukan Pangeran Yan. Saatnya rileks dan meregangkan otot Anda. Pangeran bertindak dengan hati-hati. Dia tidak boleh ditemukan oleh informan kekaisaran. Saya akan menstabilkan situasi di kediaman. Hanya untuk publik. Pangeran menanganinya. Akun toko kosmetik. Kemudian. Terima kasih, Tuan Yao. Cicit perempuan. Menghela nafas, nenek moyang. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Sosis Ham, saya masuk roti lagi. Nenek moyang. Anda tidak. Sesuatu terjadi. Cicit perempuan. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Pangeran You dilucuti wilayahnya. Ju Yunwen. Mereka mulai menargetkan klan kekaisaran. Raja You dilucuti gelarnya. Bukankah begitu? Anda berikutnya. Menghela nafas. Ahli strategi Yao mengatakan hal yang sama. Ju Yunwen pertama kali menelanjangi Raja You. Ini sebenarnya semacam penyelidikan. Selanjutnya, para pangeran Siang Diki. Semuanya ditakdirkan. Kesimpulannya, pada akhirnya, mereka pasti akan menargetkan saya. Meskipun sekarang saya memilikinya. Keuntungan toko bubuk.
Tetapi jika aku dilucuti dari wilayah kekuasaanku, otoritas militer, semua aset akan direklamasi. Ketika saatnya tiba. Leluhur, jangan panik, jangan menyerah. Jika sesuatu terjadi pada Anda, jadi uang kami hanya selebar beberapa inci. Kesepakatan itu pasti akan gagal. Jangan khawatir, saya pasti akan membantu Anda. Bukan apa-apa, beritahu saya sekarang. Apa yang Anda butuhkan? Apakah Anda membutuhkan persediaan atau uang? Saya membantu Anda dengan segala sesuatu. Saya membutuhkan peralatan yang bisa bertarung. Semakin banyak, semakin baik. Ceng-ceng. Anda sangat terburu-buru. Ada apa? Sesuatu terjadi. Saya sangat membutuhkannya sekarang. Peralatan yang dapat digunakan untuk pertempuran. Apakah Anda punya cara untuk mendapatkannya? Perlengkapan untuk pertempuran. Itu senjata. Benda ini adalah sesuatu yang tidak boleh Anda sentuh. Itu akan membuat Anda kehilangan kepala Anda. Saya tahu bahayanya. Jangan khawatir. Masalah ini, aku sama sekali tidak akan menyeretmu ke bawah. Dan sama sekali tidak akan ada kesalahan. Bahkan jika terjadi kesalahan, saya juga tidak akan menyalahkan Anda. Apakah itu berhasil atau tidak? Ceng-ceng. Jika Anda tidak bisa mendapatkan peralatan ini, kami akan melakukannya mulai sekarang. Tidak ada barang antik yang tersisa untuk dijual. Bukankah kamu mengatakannya sebelumnya? Saya dapat terhubung dengan beberapa dari mereka. Pelanggan luar negeri? Bagaimana? Apakah masih ada beberapa sekarang? Saluran seperti apa atau semacamnya? 3 tahun lalu. Saya membantu seorang kolektor luar negeri. Ada senjata api tembaga dinasti Wan yang pernah diproduksi. Dia ditemani oleh seorang agen. Saya menyebutkannya selama obrolan santai. Di tangan orang ini, ada sumber daya khusus. Tapi ini terlalu berisiko. Saya juga tidak yakin. Bisakah pihak lain setuju? Tidak apa-apa. Sekarang, selama ada petunjuk, itu sudah cukup. Hubungi dia. Apakah itu Marco? Masih mengatur kondisi. Saya mencoba yang terbaik untuk memuaskannya. Selama dia mau menyerah, itu sudah cukup. Baiklah, izinkan saya mencobanya. Namun, kami harus bertemu di tempat yang biasa. Selain itu, Anda harus ikut dengan saya. Bagaimanapun, masalah ini terkait erat dengan Anda. Jangan khawatir. Baiklah. Ya, Anda bisa. Pihak lain setuju. Malam ini pukul 8. Bertemu di gudang terbengkalai di pinggiran kota. Namun, hanya Anda dan saya yang bisa pergi. Tidak ada orang lain yang diizinkan. Baiklah. Bos Ye. Lama tidak bertemu. Kali ini, datanglah padaku. Ya, ada hal-hal bagus untuk dijual lagi. Tuan Viper. Kami membutuhkan bat. Senjata yang dapat digunakan dalam pertempuran nyata. AK-47. Peluru yang cocok. Oh, benar. Ada juga peralatan taktis sederhana. Semakin banyak, semakin baik. Anda gila. Saya berhenti terlibat dalam bisnis senjata sejak lama. Kalian pergi mencari orang lain. Menghela nafas. Tunggu sebentar. Anda dapat mengatur persyaratan Anda. Agaknya. Tuan Viper, Anda juga harus benar tertarik dengan senjata kuno, bukan? Saya bisa mendapatkan senjata kuno. Jika Anda bersedia memasok. Kemudian di masa depan, senjata antik. Saya selalu memprioritaskan menyediakan saluran kepada Anda. Senjata kuno. Apakah itu asli? Keaslian. Saya memiliki aset senilai lebih dari 100 juta yuan. Dan saya memiliki perusahaan barang antik. Jika saya mengatakan bahkan setengah kebohongan. Anda bisa. Turunkan aku. Seminggu kemudian, perbatasan Tenggara. Aku akan memberimu 51 AK-47. 10.000 putaran. 50% lagi tersisa, rompi taktis dan helm. Saya membayar deposit 30% di muka. Bayar saldo pada saat kedatangan. Jika ada yang berani bermain trik. Ju Yunwen pasti akan serang kami. Anda semua segera. Dia bergegas kembali ke markasnya sendiri. Diam-diam menghubungi mantan pasukan pangerannya. Inventaris senjata dan persediaan. Selalu siap bertarung. Jenderal yang rendah hati pasti tidak akan mempermalukan Mandat. Yang mulia, saya sudah merumuskan rencana awal. Jika pengadilan mengirim pasukan untuk menekan mereka, kita bisa mundur ke Beiping terlebih dahulu. Mengandalkan kekuatan tembok kota, mereka bertahan kokoh. Pada saat yang sama, kavaleri ringan dikirim, meluncurkan serangan mendadak pada jalur pasokan kekaisaran. Tapi masalah terbesar saat ini adalah kami bersegaya. Tidak sehalus pengadilan. Memaksanya untuk bertarung mungkin akan menjadi kerugian. Menghela nafas. Saya punya cara saya sendiri tentang senjata. Anda hanya perlu mengikuti aturan, bertindak sesuai dengan rencana Anda. Tunggu saja kabar saya. Datang. Penghitungan harimau ini. Dan dimungkinkan untuk memobilisasi mantan pasukan Pangeran Yan. Pastikan untuk menjaganya tetap aman. Nenek moyang. Di sini. Ini. Senjata macam apa ini? Ini, lihatlah kami lebih baik daripada kami. Senjata burung bahkan lebih kuat. Tentu saja. Yang ini, itu adalah AK-47. Izinkan saya memberitahu Anda. Dan itu, harus seperti ini. Tarik pelatuknya. Mundurnya agak kuat.
Kita harus mempertahankannya dengan teguh. Wah, ini, di sini. Senjata ini sangat kuat. Pasukan Pangeran Yan, jika Anda dapat melengkapi senjata ini, apa yang perlu ditakuti dari tentara kekaisaran? Menghela nafas cicit perempuan. Ah, ini. Bisakah saya mengambilnya kembali? Menghela nafas, tidak sekarang. Kata Viper. Di sana, ini akan memakan waktu sekitar 1 minggu sebelum pengiriman. Berikan sekarang. Berikut adalah beberapa contoh. Pada saat itu, semua barang akan siap. Saya akan mengirimkannya kepada Anda. Baiklah. Baik. Cucu cicit, kamu harus melakukannya. Pantau jadwal pengirimannya dengan cermat. Pasukan Raja Yan kami hanya menunggu senjata-senjata ini menyelamatkan nyawa, memastikan penyelesaian misi. Hehehe. Prajurit. Hari ini, saya akan berangkat pada Anda. Senjata baru. Hal ini, itu disebut AK-47. Bisa dalam jarak 100 meter. Dan ditembakkan menembus batang pohon. Benarkah? Tidak mungkin. Wah, ini, ya Tuhan, senjata ini terlalu kuat. Lebih baik dari busur dan panah kita. Ini 10 kali lebih kuat dari senjata burung. Yang mulia, senjata ini benar-benar dapat mengubah jalannya pertempuran. Selama kita bisa melengkapinya dalam jumlah besar. Tidak peduli berapa banyak pasukan yang dikirim pengadilan. Kami juga memiliki kesempatan untuk menang. Prajurit. Dengan senjata ini, kita bisa menahan pasukan Raja Yan dan mempertahankan kota Beiping. Tindak lanjut. Saya akan membawa lebih banyak lagi. AK-47. Setiap orang harus berlatih keras. Beradaptasi dengan cepat. Cara menggunakan senjata baru. Patuh. Melapor kepada Pangeran. Kasimli tiba membawa dekrit kekaisaran. Dekrit kekaisaran tiba. Pangeran Yan, Judi, menerima komando kekaisaran. Saya Judi. Dengan hormat menerima dekrit kekaisaran. Saya tidak mengenal yang mulia. Apa tujuan di balik ini? Menaati amanat surga. Kaisar mengeluarkan dekrit. Pangeran Yan, Judi, selama waktunya menjaga Beiping. Dan diam-diam berkomunikasi dengan negeri asing. Persediaan penimbunan. Selain itu, dia menggunakan kosmetik untuk bisnis untuk memenangkan hati yang kuat dan berpengaruh. Merencanakan pengkhianatan. Sekarang, Judi dilucuti dari wilayahnya sebagai Pangeran Yan. Merebut kembali wilayah Yanjing. Berangkat segera. Dan masuk istana untuk meminta maaf. Tidak ada penundaan yang diperbolehkan. Jika ada pembangkangan. Dan didakwa dengan makar. Dengan keputusan kekaisaran. Menteri. Patuhi dekrit kekaisaran. Menteri. Patuhi dekrit kekaisaran. Pangeran Yan. Lebih baik mengetahui kapan harus membaca situasinya. Keluarga kami. Dia sedang menunggu di sini di kediaman. Pangeran yang merapikan dengan benar. Menginap bersama keluarga kami. Dan segera memasuki istana. Dan segera melemparkan istana ke istana manusia. HMPH. Yang mulia. Ini jelas perjamuan di Hongmen. Yang mulia telah melucuti gelarnya Raja Yao. Benar saja, kesalahan telah diarahkan pada Anda. Memasuki istana. Itu adalah jalan buntu. Bagaimana mungkin saya, Raja, duduk diam dan menunggu kematian? Zhu Yunwen mendengarkan kata-kata fitnah. Sebelum menimbulkan masalah di antara klan kekaisaran, dia tidak layak untuk duduk di kerajaan ini. Kirimkan perintah saya. Dia mengumpulkan semua mantan pasukannya. Bersiap untuk mengumpulkan pasukan. Pangeran itu bijaksana. Saya akan segera membuat pengaturan. Biarkan para penjaga tetap waspada secara rahasia untuk mencegah Kasimli melakukan gerakan rahasia. Tuan Yao. Lihatlah maklumat ini. Apakah itu layak? Membersihkan pihak penguasa untuk menenangkan masalah bangsa. Tindakan pangeran. Setelah tentara diberangkat, ada alasan yang baik. Itu juga dapat menginspirasi semangat orang. Sekarang yang mulia berada di bawah pengaruh Qi Huang Zicheng dan yang lainnya ditipu oleh penyanjung berbahaya. Melemahkan negara bawahan dan merugikan klan kekaisaran. Kami telah mengumpulkan pasukan untuk menghukum pengkhianat dan pengkhianat. Untuk melindungi klan kekaisaran. Ini sah dan mudah. Yang mulia, semua perwira dan tentara pasukan Pangeran Yan dan sebagai puas dengan kekuasaan pangeran oleh pengadilan. Yang harus Anda lakukan adalah memberi perintah. Kami segera menuju ke Beiping dan bertempur sampai mati dengan tentara kekaisaran. Baiklah. Dan bergegas ke ibu kota. Biaya terburu-buru. Yang mulia dalam masalah. Sebuah laporan mendesak datang dari luar kota. Tentara kekaisaran menderita kekalahan besar. Judi memimpin pasukan besar. Posisi menyerang di luar ibu kota. Langsung menghadap ke dalam kota. Dan menekan ke depan. Apa? Kekuatan militer istana kita jauh melampaui pasukan Pangeran Yan. Bagaimana dia bisa kalah begitu cepat? Yang mulia, Judi menggunakan sihir dan sihir itu terletak 100 han jauhnya dan membunuh tentara kami. Saya dengan sungguh-sungguh memohon kepada Yang Mulia, kirim pasukan besar lainnya, dan pasti akan menuntut mereka untuk menekan mereka. Yang mulia, apa yang dikatakan penguasa Qi benar-benar benar. Judi memberontak. Jika kita tidak menekannya, pasti akan ada malapetaka besar. Yang mulia,
Pelayan tua ini punya pepatah. Sekarang, momentum judi tak terbendung. Moral pengadilan rendah. Jika perang pecah lagi, benar-benar sulit untuk menang. Tidak sebagus itu, dan pertama kali menegosiasikan perdamaian dengan judi, strategi menunda tindakan. Dia akan membuat rencana lebih lanjut. Negosiasi damai. Tapi judi sudah memberontak. Bagaimana kita bisa dengan mudah menegosiasikan perdamaian? Seolah-olah menegosiasikan perdamaian. Lalu di mana martabat saya? Ini. Yang mulia, judi sudah menduduki luar kota, mendekati pusat kota. Jika perdamaian tidak dibahas, pusat kota kemungkinan akan sulit untuk ditahan. Saya dengan hormat meminta Yang Mulia untuk mempertimbangkan kembali 3 kali. Yang Mulia, menegosiasikan perdamaian adalah kompromi. Judi merencanakan pemberontakan dan kejahatannya pantas dihukum mati 1000 kali. Saya dengan sungguh-sungguh memohon kepada Yang Mulia, pasukan besar dikirim untuk menekan pemberontakan. Jangan pernah berkompromi. Yang Mulia, saya bersedia memimpin pasukan dalam kampanye dan judi, dan bertekad untuk berjuang sampai mati. Yang Mulia, saya bersedia melayani bersama Dewaki. Mari kita berangkat bersama. Yang Mulia, sekarang, di dalam kota, dan pasukan mereka habis. Tentara merasa sulit untuk berkumpul untuk saat ini. Jika kita memaksakan perkelahian, kota kekaisaran berada dalam bahaya besar. Akan lebih baik membahas perdamaian terlebih dahulu. Waktu penundaan. Sambil menunggu pasukan utama berkumpul, dan untuk melenyapkan para pemberontak lagi. Negosiasi damai. Jika saya membahas perdamaian, bukankah itu setuju? Pemberontakan judi dibenarkan. Jika perdamaian dibiarkan tidak dinegosiasikan saat fajar, pusat kota dilanggar. Konsekuensinya tak terbayangkan. Tempat ini dilaporkan. Sebuah pesan rahasia tiba dari istana pangeran. HMPH. Ju Yunwen ragu-ragu seperti yang diharapkan. Kasim Li menasihatinya untuk menegosiasikan perdamaian. Dia telah berada di sini sampai sekarang. Tak satupun dari mereka yang mengambil keputusan. Tuan Yao. Anda, apakah ada rencana tindak lanjut? Yang Mulia, kita harus mengirim kavaleri ringan mendekati pinggiran ibu kota dan menciptakan momentum pengepungan. Diberikan kepada Ju Yunwen, berikan tekanan yang lebih besar. Pada saat yang sama, sebarkan berita. Mengatakan kami hanya melenyapkan menteri yang berbahaya dan tidak menentang Yang Mulia. Ini mengguncang para menteri di ibu kota. Yang Mulia, saya bersedia memimpin kavaleri ringan, menekan langsung ke arah ibu kota. Baiklah. Anda memimpin satu pasukan yang terdiri dari 200 orang, membawa AK-47. Kami berangkat besok pagi-pagi. Itu harus menciptakan kesan yang kuat. Saya memimpin pasukan utama untuk menindaklanjuti. Ikuti urutannya. Yang Mulia, Ju Yunwen. Kerajaan ini, saya pasti akan bersaing dengan Anda. Membersihkan pihak penguasa untuk menenangkan masalah bangsa. Situasinya sangat penting. Masalah mengurangi kekuatan pengikut. Dengan demikian, itu untuk stabilitas ranah dinasti Ming. Ini sama sekali bukan masalah pribadi saya sendiri. Raja yang menyimpan hati putra serigala, dan segera menyerahkan Menteri As. Dia tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Yang Mulia, jangan pernah mempercayainya. Yang Mulia, saya bersedia memimpin pasukan dan mempertahankan gerbang kota sampai mati. Tunggu selama beberapa hari lagi. Bala bantuan dikirim dari segala arah. Mereka semua akan datang. Tuan Huang berbicara dengan ringan. Suatu hari, di luar kota Yanjing, tentara kekaisaran berjumlah beberapa ribu. Dia sebenarnya tidak bisa menahannya. Pasukan pangeran yang berjumlah 100 orang. Mereka menggunakan senjata ilahi. Itu bisa menembus batang pohon. Bahkan hujan panah tidak bisa menyakiti mereka. Bala bantuan. Pangeran regional dilucuti kekuasaannya. Atau tunggu dan lihat. Bagaimana mungkin mereka selamatkanmu? Penguasa bodoh, sembrono. Saya masih kaisar dinasti Ming. Siapa yang berani berbicara sembrono tentang penguasa yang bodoh? Siapa yang berani berbicara sembrono tentang penguasa yang bodoh? Yang Mulia. Yang Mulia. Aduh. Kabar buruk, Yang Mulia. Di luar kota, pasukan raja yang telah mengangkat senjata ilahi mereka menghadap tembok kota. Para penjaga ketakutan. Dia tidak berani menunjukkan wajahnya lagi. Di luar kota, orang-orang berlutut serempak. Saya mohon Yang Mulia, serahkan pengkhianat. Pertukaran. Dan menyerahkan Qi dan Huang Zicheng. Tetapi jika mereka mati, Judi mengambil langkah selanjutnya. Mungkinkah itu hidupku? Yang Mulia, Raja Yan berkata, selama sisi penguasa dibersihkan, aku akan tetap menghormatimu sebagai kaisar, bahkan jika dia memiliki niat lain. Untuk saat ini, untuk menyelamatkan hidupnya, melestarikan masyarakat ibu kota adalah prioritas utama. Jika ibu kota jatuh, giok dan batu sama-sama dibakar. Yang Mulia, kami para menteri, dan seluruh penduduk kota. Ini benar-benar solusi yang saling menguntungkan. Yang Mulia, dekret kekaisaran telah disusun. Yang diperlukan hanyalah tanda tangan Yang Mulia, dan itu bisa dikirim ke tenda Pangeran Yan. Jika Pangeran Yan menerima dekret itu, dia pasti akan memperlakukan Yang Mulia dengan baik dan klan kekaisaran. Tidak akan ada lagi pertumpahan darah atau pengorbanan. Lupakan saja. Lupakan saja. Kerajaan ini.
Mereka tidak bisa bertahan. Daripada membiarkan rakyatnya menderita dalam kesengsaraan, akan lebih baik turun tahta demi judi. Semoga dia bisa mempertahankan dinasti Ming dan memperlakukan orang-orang dengan baik. Yang mulia, dan membawa dekrit kekaisaran ini dikirim ke depan tenda Pangeran Yan. Dia memberitahu Judi dan ingin turun tahta. Yang saya minta hanyalah dia akan mengampuni selir itu dan putra-putra klan kekaisaran. Berhentilah berbuat dosa. Iya. Dan meminta Yang Mulia Pangeran Yan menerima segel Gio kekaisaran dan naik tahta harta karun yang besar. Judi. Hari ini, setelah pengunduran diri mendiang kaisar. Mengerti, Kaisar Ming Agung naik tahta. Seseorang harus selalu mengutamakan rakyat dan melenyapkan penyanjung berbahaya untuk mengamankan klan kekaisaran dan mendukung rakyat jelata. Yang Mulia bijaksana dan bijaksana. Kasim Li, Anda segera menuju ke perbendaharaan dan menarik 10.000 tael emas. Batang emas standar cor. Dan tidak boleh ada kesalahan. Hamba MU mematuhi perintah itu. Dia pergi ke Perbendaharaan Nasional untuk menyiapkannya. Dijamin berada dalam hari ini. Selesai. Nenek moyang ini. Beberapa hari telah berlalu. Tidak ada yang tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Tidak ada berita juga. Lampu ini. Nenek moyang telah tiba. Nenek moyang. Anda. Pakaian yang Anda kenakan. Ini sukses. Cicit perempuan. Itu tidak mengecewakanmu. Saya sudah menerima pengunduran diri. Dia menjadi kaisar dinasti Ming. Mulai hari ini. Kekaisaran dinasti Ming. Dan akan dijaga olehku. Aha. Nenek moyang, saya tahu Anda benar-benar bisa berhasil. Anda terlalu kuat. Ada satu hal lagi yang harus diperhatikan hari ini. Ini untuk Anda. Mungkinkah itu emas? Oh. Begitu banyak. Nenek moyang. Ini. Itu menyilaukan mataku. Sudah sedikit menghabiskan. Ini 10.000 tael emas. Setelah aku naik tahta, dia segera memerintahkan Kasim Li. Ditarik dari kas nasional. Nenek moyang. Jika tanpamu, biskuit terkompresi disediakan. Jaket bawah. Baik. Prajurit tentara Raja Yan saya. Itu tidak akan bertahan dari musim dingin yang keras di Anjing. Jika bukan karena Anda, AK-47 itu. Mereka masih tidak bisa mengalahkan tentara kekaisaran. Kebaikanmu. Saya menyimpan semuanya di hati saya. 10.000 tael emas ini. Anggap itu sebagai tanda kecil rasa terima kasih saya. Dia juga saya. Deposit untuk kerjasama di masa mendatang dengan Anda. Nenek moyang. Saya, di awal, menjual barang kepada Anda. Sebenarnya, saya ingin melakukannya, hasilkan uang. Anda memberi saya 10.000 tael emas. Itu terlalu sopan. Hehehe. Saya benar-benar tidak menyangka itu. Kamu menjadi kaisar. Kamu masih mengingatku. Meskipun aku adalah kaisar. Namun dia tidak bersalah. Bantu saya. Secara alami, saya tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian. Mulai sekarang, saya akan terus bekerja sama dengan Anda. Dinasti Ming kita baru saja mengalami perang. Rakyat membutuhkan makanan dan obat-obatan. Militer membutuhkan persediaan yang lebih baik. Bahkan sampai menjadi diri saya sendiri. Saya juga ingin Anda menyediakannya. Varietas padi hasil tinggi. Biarkan orang-orang dari dinasti Ming kita. Mereka masih bisa makan kenyang. Selama Anda dapat menyediakannya. Beberapa adalah emas, perak, dan permata. Kami tidak akan pernah membiarkan Anda menderita bahkan sedikit pun. Aku akan pergi dengan jalanku. Saya pasti bisa. Leluhur. Bahkan tidak menyebutkan beras hasil tinggi. Apa yang Anda inginkan dengan cara modern? Aku akan mendapatkan semuanya untukmu. Siapa yang menyuruhmu menjadi milikku? Super VVIP. Bagaimana dengan klien besar? Hehehe. Saya menjamin pengiriman tepat waktu. Kualitas memenuhi standar. Menjadi kaya dalam semalam bukanlah apa-apa. Saya berbisnis dengan kaisar. Di hari-hari mendatang, saya khawatir dia akan meneteskan kekayaan.